Bisa aja kayak kita minta doa 1 miliar gitu ya. Terus Tuhan lihat, aku mau kasih sih. Tapi kamu nggak bisa pegang itu 1 miliar. Skillmu nggak ada. Nah, nanti akan muncul orang-orang yang akan ngebantu gitu. Nah, tapi karena doanya 1 miliar, orang yang ngebantu ini ditolakin semua. Itu kendalanya kayak begitu tuh. Halo, Hai. brother. Hai. Finally, ubah hobimu jadi bisnis. Wah, ini seru banget nih pasti. Brother, Yes. kalau bicara hobi, brother sendiri sebenarnya hobinya apa sih? Hobinya apa ya? Hobinya sih nonton kalau aku ya. Nonton, baca buku, main games. Hobinya nonton. Hobinya cari duit. Kenapa waktu itu invest di bioskop, invest di film? Iya, invest di film sih itu. Kemarin itu. Ya masih sih, sampai sekarang masih sih. Masih ya? Masih sih. Film apa yang diinvest, bro? Kan bioskop lagi tutup. Ya itu. Salah satu industri yang keimbas adalah bioskop gitu ya. Jadi ya sudah ya slowing down lah. Tapi kayak kemarin itu apa ya? Gundala kita invest, Keluarga Cemara gitu kita invest. Banyak sih portfolionya sih, ada banyak banget sih. Gitu kan, bareng-bareng teman-teman sih. Tawaran seperti itu datang dengan sendirinya atau bagaimana, bro? Ada teman-teman project dari teman atau bagaimana? Dari teman-teman. Jadi ada teman yang memang mengelola investment untuk movie. Jadi ya udah ikutan gitu. Film-film Indonesia kan perlu dibantu gitu kan, funding gitu kan. Jadi ya hopefully bisa naik daun gitu. Tapi lucu tuh, menarik tuh. Jadi kayak kemarin tuh sempat kita ngobrol-ngobrol ya dengan industri dengan teman-teman di industri movie gitu ya. Kalau kita lihat film luar negeri, itu kadang-kadang ada yang plotnya itu keren banget gitu. Kita bilang plot twist gitu kan keren banget gitu ya. Terus kita nanya, di Indonesia nggak ada sih film-film kayak gitu? Pertanyaan kan kayak gitu kan. Kenapa sih Indonesia nggak bisa bikin kayak begitu? Jawabannya itu bisa ternyata. Cuman memang nggak dibuat. Karena masyarakatnya nggak mampu nerima. Nggak nyampe. Wow. Jawabannya itu beneran bisa kita gitu. Cuman nggak bakal bisa diterima, nggak bakal laku. Yang laku di sini apa sih? Suster ngesot gitu-gitulah. Itu laku tuh. Gampang dipahami lah ya. Hantu dicampur ini ya, suster keramas. Nah, itu murah dan tapi semakin kesini semakin membaik sih. Semakin sini semakin membaik. Terus ada GoPlay segala kan juga pendek-pendek tapi lumayan-lumayan gitu kan. Iya, kayak filmnya Ernest yang Cek Toko Sebelah, terus kemudian Gundala juga menurut aku filmnya sudah mulai oke sih gitu. Udah lumayan. Memang dinaikin lah, lumayan lah. Ada satu sisi storyline-nya gitu. Dan memang kita lihat kan di Indonesia konten YouTube yang sifatnya edukasi masih kalah jauh ya. Tapi kalau misalnya konten sesuatu yang tentang buka atas buka bawah bisa langsung rame gitu ya. Langsung rame. Aku kemarin sampai sempat mikir gitu. Aku kan termasuk yang subscribe YouTube-mu, bro. Saya mikir, waduh, brother gue ini, aku termasuk yang juga sering sharingin kontennya brother karena menurut saya kontennya bagus gitu kan, untuk memberikan edukasi knowledge gitu ya. Tiba-tiba ada satu artis pas pandemi itu tak lihat awal-awal masih mungkin baru ribuan gitu loh subscribernya. Oh, sekarang tiba-tiba langsung jutaan. Ternyata yaitu pakai ilmu tadi. Nggak apa-apa, supply and demand ya. Ada demand ya, ada supply-nya ya sudah jadi. Iya, bener banget. Ya begitu ya, memang masyarakatnya seperti itu, mau diapain coba? Iya, tapi menurut brother kalau konten-konten seperti itu akan long lasting nggak? Menurut saya sih nggak bakal long lasting ya, karena itu kan tidak ada sifat yang edukatif. Walaupun mungkin konten brother itu di awal bertahap, tapi menurut saya itu kuat banget, fundamental banget ya. Karena kan percuma punya follower jutaan, jual kaos 5 aja nggak laku. Sedangkan brother mungkin cuman twisting sedikit aja gitu ya, langsung bisa sampai omsetnya miliaran. Padahal mungkin subscribernya baru mungkin ratusan ribu gitu ya kan? Yes. Jadi aku melihat sih content creator. Kalau kita mengamati content creator, Vicky kan content creator juga gitu. Nah, aku mengamati content creator di sana itu masih dalam fase yang basic gitu. Basic itu maksudnya gini, bikin konten rutin. Bikin konten rutin, followersnya mulai suka, mulai kenal, habis itu mulai
datang begitu kan. Tapi butuh personal branding yang kuat untuk bisa jualan dengan laris dan harganya cukup premium. Gitu. Personal Ya, branding yang kuat. itu nggak bisa dibangun dengan sekedar kayak posting rutin. Itu nggak bisa. Posting rutin itu harus. Itu memang harus. Tetapi posting rutin itu membuat banyak followers, tetapi belum tentu mereka mau kalau disuruh beli dengan harga yang lumayan premium. Itu ada, bukan sekedar ini ada yang ngomongan followernya harus aktif. Enggak, justru enggak. Ada perbedaan kalau ngomongin itu. Kalau misalkan kita ngomong aktif ya, konten-konten artis tadi ya aktif banget followersnya gitu kan. Kemarin Deddy Corbuzier ngundang siapa tuh artis yang nggak pakai BH gitu. Waduh, sebentar aja sejuta gitu. In 4 hours, sejuta tuh, gila banget kan. Nah, tapi personal brandingnya si Deddy udah jadi. Kalau sekarang kita tahu-tahu ngikutin kayak begitu, nggak kenal siapa lu gitu kan, ya nggak bisa. Follower banyak. Kayak sekarang gini, media-media yang ngajarin digital marketing gitu. Akun publik ngajarin digital marketing, itu banyak banget. Ya kan? Tetapi begitu mereka bikin sesuatu, kelas atau apapun itu, lakunya gitu-gitu aja. Bahkan aku berani challenge kayak begini, bisa nggak jual di angka di atas 10 juta misalkan? Atau di atas 20 juta, atau bahkan di atas 50 juta, bisa nggak? Di atas 50 juta deh, nah itu lebih challenging lagi tuh. Karena di atas 50 juta, itu butuh bener-bener kedekatan batin udah. Nggak gampang. Yes. Iya kan? Benar. Bukan sekedar konten, orang mau beli 50 juta. Personal branding yang kuat. Yes, exactly. Nah, itu yang di-miss sama banyak orang. Itu cuman orang-orang itu cuman kayak, oke, bikin konten-konten rutin gitu kan, followers naik, oke, good gitu. Nggak cukup. Kapan kita akan nyampe ke angka, misalkan kita bisa jual 10 juta, kita bisa jual 50 juta, kita bisa jual 100 juta. When? Itu nggak akan tercapai. Gitu. Jadi mesti ada trik-trik khusus, mesti ada teknik-teknik personal branding, ada movement dan sebagainya. Itu sih, kalau menurutku. Nah, bicara trik-trik khususnya, boleh nggak bro dibagikan beberapa triknya bro? Oke, ada beberapa teknik nih, ada beberapa teknik. Misalnya, yang pertama, personal branding itu, kenapa sih di personal branding itu bisa menjadi kuat? Karena personal branding itu harus punya opini yang kuat. Jadi berani ngelawan. Jadi Corbuzier tuh aku suka banget sih kalau ngeliat benchmark dia sih, karena dia itu benar-benar berani kasih opini gitu kan, mata najwa gitu kan, itu dia berani ngasih opini. Ketika dia berani ngasih opini dan ada partai oposisi, keberpihakan kalau aku bilang, maka dia akan menjadi kuat. Yang nggak suka dia pindah ke sana, yang suka tambah kuat. Ya. Jadi ada kayak begitunya, ya kan? Makanya ketika sekarang kalau ngelihat followerku, itu ada gini, ini teman-teman di sini ya. Ini kan kebanyakan juga my followers gitu ya. Thank you so much for your support begitu. Yang sering saya sebutkan adalah follower saya semakin lama semakin pinter. Ya kan? Semakin lama semakin pinter. Menariknya adalah begitu ada orang aneh-aneh, posting aneh-aneh, lawan aneh-aneh begitu, followers lama bisa nanya, lu followers baru ya? Bisa kayak begitu loh. Jadi udah jadi kubu, bahkan kubu follower baru dan follower lama aja beda. Ada yang bilang, lu belum pernah nonton videonya Denny sih, pantesan lu nggak ngerti. Gua nonton sebulan penuh nonton. Itu sudah jadi pembeda gitu. Jadi semakin sering, ya smart people dan sebagainya gitu kan. Kalau Anda teman-teman di sini sering dengerin saya ngomong law of attraction lah, copywriting lah, doa butuh copywriting dan sebagainya, Anda lama-lama jadi paham gitu, jadi deket gitu. Chicken mindset lah, ini ada yang ngomong chicken mindset kan. Nah, tapi kalau misalkan orang belum tahu terus atau datang gitu kan, nah ini bahasanya dengan follower saya aja beda. Nah, itu jadi semakin kuat. Jadi butuh personal branding yang punya partai oposisi lah ceritanya. Aku agree di sini, aku against di sana gitu. Itu lawanku di sana. Itu yang bikin kuat. Nah, tapi itu saja nggak cukup. Itu harus dibuktikan dengan something yang kalau di bidangku kan di bidang financial ini kan wealth kan ya. Di bidang digital marketing itu kan wealth gitu kan. Jadi harus related ke sana, ke wealth. Gitu. Let's say kita bikin kelas, kita bikin kita jualan dan sebagainya. Kemudian by the way kita barusan bikin ini kan. Yang buat Bonels. Oh iya, Yang buat Bonels, bukan buat Tribelio lagi nih, ini buat Bonels nih. Kalau berhasil reselling Bonels 1 miliar gitu kan, nah dapat ini nih. Ini sudah ada 2 orang yang dapat nih. Nah jadi kita ngomongin kayak begitu. Sementara kalau teman-teman yang lain mungkin misalkan ngajarin Instagram, ngajarin digital marketing, ngajarin funnel gitu kan. Tapi dia tidak pernah menunjukkan muridnya bisa nyampe 1 miliar. Yes. Kalau itu nggak pernah dimunculin,
itu berarti authority-nya nanti kurang kuat di bidang itu. Lu ngomong ya oke lah gitu kan. Tapi seberapa strong? Gitu. Yes. Jadi personal branding yang punya opini, punya partai oposisi dan menunjukkan ini gitu bahwa muridnya juga jadi misalnya kayak gini contoh by the way. Ya contoh. Berarti bro Ya. meyakini bahwa followersnya brother makin pinter gitu ya? Oh iya jelas, follower saya sih pinter-pinter di sini. Nanyanya juga semakin lama dalam-dalam. Oke, kalau gitu berarti gue juga nyapa dulu ke follower saya juga nih. Follower saya sejak momen pandemi semuanya makin lama makin baik hati. Itu udah mesti jelas banget ya. Jadi Harus. sekarang followers yang baik hati ini semuanya pengen di-upgrade bro. Mereka pengen jadi pinter. Sudah baik hati pinter, jadi dah. Rezekinya nanti disayang Tuhan. Karena pembahasan tentang loanya jalan terus. Begitu Oh ya, satu, ya. iya, loanya brother itu saya lanjutin bro. Jadi kalau ada yang satu sharing di dalam grup, yang lain langsung merotate. Dan bener bro, kejadian terus. 5 kali omsetnya, 10 kali omsetnya, terus menerus seperti itu. Oh bagus ya, Karena mantap. senang lihat orang lain senang, empati lihat orang lain susah, tapi bukan dibantuin duitnya, enggak. Diajarin caranya. Ya. Caranya bagaimana? Misalnya, kontennya brother dibagikan. Jadi how to-nya kan bro, percuma kan bro ngasih duit, ya tahu pandemi, aduh lagi susah minta duit, ngerti. Tapi lebih baik aku ajarin kamu cara cari duitnya kan. Jadi kamu bisa pakai terus caranya. Dibanding kamu minta bantu satu kali, ya sudah selesai. Yes, Ya, agree. ya. Agree. Oke, lanjut bro. Lanjut yang mana nih? Seru soalnya. Lanjut yang mana nih? Bakalan seru, soalnya Hobi kalau yang udah bicara Loah sama Denny mah bakalan panjang ya. Dulu sampai seru banget. ini saya bicara follower Loah. saya nih kalau ngomongin law of attraction gini-gini nih, mereka malah happy banget. Mereka super happy Wah, banget sama sih. bro, sama-sama. Dan mereka feel good bro. Memang kadang-kadang satu orang mungkin lagi mengalami musibah. Kita tahu lah bro ya, ada teman yang kena PHK atau apa. Tapi teman-teman itu rame-rame ngedoain bro. Ngedoain, suddenly tiba-tiba dia dapat kerjaan dan dia ceritakan lagi. Saat dia ceritakan, tiba-tiba di hari itu juga temannya yang lain dapat orderan, dapat apa gitu loh. Jadi merotate terus. Bawaannya vibrasi di dalam grup itu positif banget. Makanya dinamainya V1001 itu bro. Mantap. Kemarin aku sharing Karena ke teman-teman share-nya sih. selalu Aku sharing. 10. Oh gitu. Pantesan. Oh ya, itu adalah law of resonance. Kemarin aku juga sharing ke teman-teman sih di sini sih. Jadi kalau misalkan kita lagi sedih, lagi sengsara, kita lihat kemarin tuh kena buruh, lagi demo dan sebagainya. Pokoknya lagi berada di posisi yang kurang enak gitu ya. Jangan malah ngajak orang itu ngerasain yang Anda rasain. Itu kebalik doanya. Itu bener banget. Aku dikata-katain kayak gini misalkan. Lu ya sekarang ya, udah kaya ya, coba kalau lu ngerasain kalau misalkan susah kayak saya. Buset dah itu berarti doa jahat disebar-sebarin tuh. Supaya orang lain ngerasain kayak dia semua. Itu kebalik men mindsetnya. Ya kan? Harusnya yang berhasil ini kita doain gitu. Nah, yang nggak berhasil, ya diterima aja. Nggak usah yang lain disuruh ikutan nggak berhasil gitu loh. Itu kan kayak logiknya di mana gitu, nggak masuk gitu kan. Nah, tadi ada yang bilang kan, banyaklah memberi. Terus habis itu ada yang ngomong tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aku bilang begini, tangan di atas nggak ada gunanya kalau nggak ada di bawah. Iya kan? Kalau mau ngasih harus ada yang menerima. Itu yin yang. Nggak bisa cuma ngasih doang terus nggak ada yang terima. Mau dikasih kemana? Coba mau dibuang? Kan nggak mungkin juga gitu. So it's all balance guys. It's all balance. Nah, aku belajar satu hal yang cukup menarik hari ini ya. Ada namanya law of least effort. Jadi harusnya kalau kita align dengan Tuhan, align, oke? Ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang universe, whatever lah. Itu cuma istilah buat kita. Istilah kalau Anda align dengan visi dari Tuhan untuk hidup Anda, harusnya hidup Anda tidak susah. Kalau hidup Anda susah, artinya ada something yang tidak align dengan Tuhan, gitu. Jadi harusnya begini, Anda nabrak gitu. Itu susah. Karena ada hukumnya ternyata. Saya juga baru tahu ada the law of least effort gitu. Jadi usaha seminimum mungkin, hasil semaksimal mungkin. Ternyata ada begitu loh. Oh jadi menarik ya. Berarti kalau hidup saya susah-susah, berarti itu ada something yang saya nggak align dengan Tuhan. Gitu aja. The law of least effort. Jadi minimum effort, maksimum result. Itu ada hukumnya ternyata. Menarik gitu. Jadi kayak, oke. Menarik bro. Ya kan? Jadi kalau hidupnya struggling terus, coba deh connect ke God, apa sih yang belum align?
jangan bilang hidup susah terus nasib di tangan Tuhan. Iya benar, nasib di tangan Tuhan, tapi nggak jelas gitu. Belum align. Iya, Siapa tahu rasanya Tuhan maunya ibaratnya apa. itu namanya diselaraskan sama Tuhan. Yes. Nah, jadi hal-hal kayak begitu tuh yang kadang-kadang I don't know, nggak banyak orang yang ngerti gitu. Kayak pokoknya hidup di tangan Tuhan. Nah, kemarin juga teman-teman menarik nih. Sebenarnya nasib ini kita tuh ditentuin Tuhan atau gimana sih? Soalnya kemarin aku share Nikotomi, aku share bahwa ada vision gitu. Aku dapat beberapa kali vision di mana aku bisa ngelihat kayak kita mau sharing di Mary Riana misalkan yang kemarin rame-rame itu 2.000 orang gitu. Seminggu sebelum itu ketika aku doa, aku ngelihat ada kotak di atas warna merah tulisannya. Dan ketika kita di acara itu ada jam kan kotak warna merah. Gitu kan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kita benar-benar masa depan sudah disiapkan oleh Tuhan, maka harusnya kita nggak usah kerja juga udah nyampe. Tapi apakah itu benar? Gitu. Jawabannya ternyata jawabannya adalah begini. Di masa depan sudah disiapkan unlimited option by God. Nggak satu loh. Ternyata di depan itu sudah unlimited. Nah, ketika kita berdoa, kita tuh ternyata frekuensi kita kan minta ya Tuhan nanti ketika saya ngisi acara waktu itu di Mary Riana gitu kan. Berarti vibrasi kita tuh synchronize dengan masa depan ketika di Mary Riana. Itu kayak nyambung ke gelombang radio gitu loh, nyambung pep. Apa yang ada di depan tuh masuk ke sini. Kalau nggak, di mana aku bisa ngeliat itu? Ternyata kayak begitu. Which is kayak buat kita kayak apaan ini kayak begini nih kan? Something yang cukup unik gitu kan. Nah, iya, bahkan sampai waktu itu kan Brother pernah cerita tuh. Yang mana? Mami, saya lagi pengen cari channel TV. Oh terus iya kita iya. doa bareng. Kita doa bareng. Nggak lama tiba-tiba ada yang hubungin untuk bro bisa ke TV. Yes. Itu kan kayak semacam sudah align ya, satu selaras. Itu sudah align. Kalau align itu dapatnya instan. Itu sehari dapat itu. Jadi udah minta masuk TV itu sebulan nggak dapat. Doanya diubah dikit, minta kenal orang yang bisa nginvite masuk. Itu dapat besoknya langsung. Jadi kalau align itu langsung dapat. Nah, yang kemarin itu malah menariknya gini, mau mastermind di Bali, kurang seminggu belum ada orang, kayak masih 6 orang gitu, padahal target kita kan 20-an. Itu pas gempa Bali, jadi rada-rada banyak yang cancel gitu-gitu sih. Tapi waktu doa, itu seminggu sebelumnya, aku ngelihat salah satu timku, itu berada di belakang kursi, berdiri, dan dia lagi nunjuk-nunjuk gitu, kayak ngitung orang gitu. Nah, itu aku sebutin waktu meeting tuh. Aku bilang kayak, gue udah doain pokoknya tadi malam, gue ngeliat lu di belakang kursi berdiri sambil nunjuk-nunjuk. Itu seminggu sebelum berangkat. Selesai kan, gak ada urusan kan. Habis itu berangkat, selesai. Hari terakhir, kita hari keempat, mau pulang. Besoknya mau pulang itu kita mau paragliding. Turun dari itu loh, parachute gitu kan. Yang mau ikut paragliding silakan angkat tangan. Dan itu timku itu di belakang kursi ngitung. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sampai aku foto. Begitu aku ingat nggak seminggu yang lalu aku nyebutin kamu berdiri di belakang kursi ngitung. Iya, kok bisa ya? Nah, itu kok bisa gitu. Nah, berarti adalah ketika doa, aku udah di-channeling ke situ frekuensinya. Jadi ketika masa depannya itu ya gambarannya kayak begitu gitu. Nah, kan pertanyaannya gini, berarti masa depan udah di-set dong. Kalau sudah di-set kayak begitu, berarti kita nggak perlu mikirin lagi dong tentang masa depan. Jawabannya enggak loh ternyata. Ternyata masa depan itu disiapkan, ada multiple. Kita mau yang mana? Kalau teman-teman di sini tahu-tahu, oke, aku mau yang memilih yang aku jadi artis gitu, atau aku mau jadi penyanyi gitu. Ya udah, jalanin aja, jalannya ke sana kemana kan pasti beloknya beda-beda tuh, ya kan? Pebisnis, jadi artis, jadi selebgram, jadi YouTuber, jadi penyanyi gitu kan. Itu kan jalannya beda-beda. Kalau besok tahu-tahu ngambil kursus vokal, ya nanti 3 tahun ke depan mungkin jadi penyanyi gitu kan. Jadi itu it's kan buat saya tuh kayak oh, berarti menarik juga ya. Kita tuh punya masa depan itu bisa ada, saya nyebutnya kemarin ada F1, F2, F3, F4, F unlimited. Future 1, future 2, future 3, dan seterusnya. Problemnya satu dengan otak-otak teman-teman di sini tuh biasanya. Ini kebanyakan ya. Karena kita gini, bedain dulu, otak ini otak sadar, badan ini tidak sadar, unconscious. Subconscious lah, kita bilangnya subconscious lah, badan itu. Badan itu melakukan sesuatu based on habit. Jadi kita sampai maksain pakai otak, oke nge-gym tiap hari, supaya badan ini kalau diajak nge-gym lagi nggak nolak gitu, nggak ada males, nggak ada apa-apa. Jadi feeling sama badan itu subconscious. Jadi harus di training pakai niat
dilatih sampai dia jalan sendiri, baru kita lepas gitu. Prosesnya kayak begitu. Nah, maka ketika kita sehari-hari bangun tidur, ngecek handphone, mandi, ngopi, breakfast, ngecek email, kerja, dilakukan bertahun-tahun, maka badan kita ini secara tidak sadar dilatih habit yang sama setiap harinya. Hari ini adalah pengulangan kemarin, besok adalah pengulangan hari ini, besok lusa pengulangan besok gitu. Nah, artinya adalah masa depan Anda sudah ditentukan sebenarnya, which is F nomor 1, yaitu sesuai dengan masa lalu Anda. Nggak ada peluang baru. Nah, sekarang, gimana caranya mengubah masa depan? Dengan mengubah masa lalu. Masa lalunya di-cut gitu. Kita hidup di masa sekarang, ke depan mau kemana? Mikirnya begitu. Jadi apa yang apa yang perlu dilakukan oleh badan kita training sekarang, mau kemana gitu. Karena peluang baru tidak akan datang dari tempat yang kita sudah tahu. Kalau kita ngelakuin setiap hari begini, kan berarti kita sudah tahu tuh, setiap hari akan kayak begitu. Kita nggak akan dapat peluang baru. Peluang baru hanya datang dari unknown possibility, dari sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Jalan pulang, kita lewat rumah kantor udah tetap nih. Tapi begitu macet, coba deh belok kanan, siapa tahu ada jalan kosong. Begitu belok kanan, loh ternyata di sini ada ini toh, ada itu toh, ada toko ini, ada toko itu gitu. Kok nggak pernah tahu ya saya ya? Ya iya lalu nggak pernah lewatin coba. Ya kan, peluang baru tidak akan datang dari tempat yang sudah kita lewati setiap harinya gitu. Exactly. Ini ada yang ngomong kayak begitu. Itu. Makanya ketika orang-orang tuh biasa banget, maksudnya biasa ngikutin habitnya setiap hari, terus kita sebutin nih kayak, oke, ikutan aja kayak kelasku gitu kan, ada list building mastery atau list building black book gitu kan, kita sebutin kayak begitu. Banyak orang, karena badannya dilatih habit yang nggak pernah baru, nggak pernah sesuatu baru, sesuatu belajar baru, dia akan resisten. Kayak mereka akan mengatakan bahwa kayak, ntar deh, kayaknya belum saatnya. Itu. Karena badan ini tidak disiapkan untuk bisa menerima peluang baru. Maka dari itu sih, kalau followerku sih udah ini banget ya, udah ngerti banget. Jadi ketika aku launching list building black book kemarin, mereka udah paham bahwa kalau ada sesuatu yang baru, oke, take it. Mumpung lagi murah gitu kan, take it aja peluang baru. Mereka gila banget sih. Aku 3 hari launching list building black book. Ini kita 1.500 udah sold gitu kan. Jadi kayak ngirimnya aja nggak sempat-sempat gitu. So, ini sih yang perlu dipahami sih. Jadi sebelum Anda belajar di list building black book atau list building mastery, sebelum belajar, yang perlu Anda siapkan adalah mindset Anda dulu. Siap nggak Anda untuk mengubah belokan mobil Anda tadi ke tempat baru? Takut sih, ya kan? Karena belok sana nggak pernah gitu. Takut pasti. Tapi berani nggak Anda mengambil itu, mengalahkan rasa takut Anda? Kalau nggak berani, ya lewat jalan biasa. Masa depan Anda sudah ditentukan. Tidak akan beda dengan masa lalu Anda. Gitu. So kurang lebih itu sih kerangka yang ada tertulis ya bro ya. Itu sampai ada tertulis kan. Hanya orang gila yang berharap mendapatkan hasil yang berbeda dengan melakukan cara yang sama dan habit yang sama. Exactly, bener banget. Ya, bro, itu sampai satu kali, bro inget gak? Kalau kadang-kadang mungkin buat teman-teman bilang gini, kode ini sama Ko Tommy ngomongin apaan sih ya? Tapi tentang keselarasan tadi itu penting banget. Sampai satu kali ini adalah momen nyata ya, dimana saya pernah doa bareng Kode ini tuh ya, sama-sama waktu itu bro kan lagi nyari manajer kalau nggak salah, untuk pokoknya untuk ya. Terus saya yang dapat mimpi. Jadi kadang-kadang bisa juga vision itu diberikan kepada orang yang terdekat sama kamu atau yang lagi connect. Terus aku bilang sama Denny, Den, kok kayaknya gue lihat manajer lu nanti calonnya datang dari luar negeri kemudian brewokan kayak Street Fighter. And then udah kita gak usah bahas lagi siapa itu, tapi yang jelas beneran exactly brewokan dan datang dari luar negeri. Wah, itu sih kadang-kadang memang di dalam dunia ini ada yang namanya rahasia Tuhan, tapi cara menemukannya bukan berarti kita itu cuma pasrah berdoa tapi berharap Tuhan yang mengerjakan itu enggak. Oh, nggak bisa. No, itu caranya. Iya, bukan gitu caranya. Gitu caranya. Begitu. Bahkan cuman pun butuh copywriting yang tepat. Ya kan kita kemarin sempat mention itu kalau nggak salah, I saw in your post gitu kan. Apa minta kipas-kipas doang dapat duit, akhirnya jadi tukang sate. Ya kan sempat post nggak kalau nggak salah kami kan ya. Apa maunya hidupnya ngongkang goyang-goyang kaki, bro. Ya kan? Maunya hidupnya mewah, maunya hidupnya senang, goyang-goyang kaki. Ya akhirnya benar kejadian. Dia jadi tukang jahit. Iya makanya. Jadi tukang jahit itu kan goyang-goyang kaki doang dapat duit tuh. Loh kalau ya ditanya Tuhan salah nggak mengabulkannya, nggak salah karena kamunya mintanya seperti apa, nggak detail kan.
Contoh kayak Yes. misalnya baru-baru ini aku lihat ya, satu sharing yang menurut saya sharing brother itu bagus bahwa harus ketemu customer journey itu sampai kepada endingnya di mana dia itu merasakan happy-nya dia itu seperti apa. Ya, Jadi baru-baru emosi. ini bro, aku lihat ada orang yang ibaratnya jualan obat untuk ngurusin badan. Dan Oke. dia bilang, oh Tommy, punya saya ini pokoknya bisa buang lemak dan sebagainya. Ya kan? Kalau dipakai orang pasti hasilnya bagus. Aku bilang, kamu udah tesnya dari mana? Hasilnya apa? Ternyata bro, pas kalau misalnya orang lagi mau jualan ke orang wedding itu bukan cuma mau minta untuk kurusin badan bro, bukan di situ impiannya. Impian mereka tuh sampai fit out bajunya tuh bisa kepake, kemudian sampai ibaratnya detail banget nih bro, sampai mereka tuh bisa hasil fotonya tuh bagus. Jadi dia nggak nanyain produk kamu itu konten di dalam itu ada ekstrak apa, ginseng apa, Oh, dia nggak nggak penting. peduli. Nggak Iya, penting. nggak penting sama sekali. Customer journey itu cuman pada endingnya produk lu itu bisa bikin gue punya result yang gue mau dapat apa enggak. Udah, itu aja. Jadi kita benar-benar Yes. mesti mikirin sampai sampai ibaratnya kayak penghujungnya gitu loh. Nggak bisa Ya, cuman produk saya bagus gitu. Produk kamu bagus, ya kayak tadi mungkin buku saya bagus, Black Book. Oke, semua juga bikin buku. Buku saya ngejelasin tentang jualan digital online. Iya, banyak juga buku yang seperti itu. Tapi finalnya, kayak tadi Bro Denny kan bilang, followers gua akan jadi orang pinter. Udah gitu aja. ya, Makin hari, makin pinter mereka. Makin selektif, makin ngerti bahwa yang mau menuju ke arah core yang mereka ingin capai adalah mereka semua jadi pinter jualan. ya. Produknya itu sampai ibaratnya sampai bisa mengerti customer journey itu sampai ke destination-nya yang pengen dicapai itu apa. Ya. Itu kan butuh pemikiran bro. Sebelum lu jualan itu paling tidak lu mikir dulu deh customer lu itu satisfaction-nya atau eh, enaknya dia itu seperti apa. Kalau itu dapat, udah pasti, Aman. Yes. ya Itu kan? yang sering sekali di apa ya, di bypass ya, oleh teman-teman semua. Itu kayak jarang banget yang ini ya. Mereka tuh soalnya satu kepengennya adalah barang gue laku, gak peduli dengan Yes, sana. Barang gue laku, iya. that's it gitu. Tapi Padahal kalau kita feel good bisa, itu penting banget bro. Feel good itu penting banget. Dan yes. anyway, ini salam buat Kang Dewa ya. Hah, ada Bro Dewa juga bro, join tadi. Oh, oke. Saya lihat. Yes. Alright, hai. Iya, dan ada yang sempat nulis tuh katanya berharap setelah kode ini ada Kang Dewa. Wah, menurut aku sih sebenarnya doa pun sama kayak copywriting. Tulis aja, kan nggak ada salahnya. Soal dikabulkan apa enggak, itu memang yang kuasa kan. Yes. Tapi paling tidak kita kan sampai doa itu aku lihat bro nulis loh. Aku pun nulis sama bro. Jadi detailingnya yang kita minta itu jelas. Nah kalau nggak pernah ditulisin cuman doa, minta sukses dong Tuhan. Lah, pertanyaan yang menohok itu suksesmu itu seperti apa? Jangan-jangan dia udah sukses dibandingkan sama pengemis pinggir jalan. Nah itu dia, itu Udah dia, nyampe, Tuhan bingung kan? Kayak udah udah gua nyampe. kasih nih. Iya, itu dia kan. Nah tadi yang nulis itu tentang Dewa Eka Prayoga, saya mau info tulisanmu terkabul ya, yang atas terkabulkan nanti Jumat Dewa Eka Prayoga akan hadir. Jadi kan nggak apa-apa kan, Mantap. nulis is okay gitu loh, ya. Yes. Ya, Tuh, ya. bicara tentang list building, saya lihat bahwa benar-benar bro itu kembali lagi kepada kayak kalau saya kan di momen pandemi kemarin, saya bilang sama teman-teman di komunitas, saya bilang gini, what easy to do, easy not to do kan. Kelihatannya mudah, tapi Yes. justru nggak dilakukan. Saya ingat, bro pun pernah katakan Yes. seperti itu ya. Itu misalnya gini, kamu udah nelpon belum selama pandemi? Jangan cuma komplain tiap hari susah. Tapi kamu ada nggak setidaknya setiap hari, daripada nganggur nonton drakor di rumah, kamu ada telepon nggak 10 VIP yang dulu pernah interaksi dan kasih kamu peluang usaha atau memberikan profit buat Yes. kamu? Enggak kok. Terus kamu bilang hidupmu susah. Nah, ya karena kamu tidak melakukan apa-apa. Lalu berharap dengan diam terjadi keajaiban. Terus seakan-akan Tuhan mengizinkan corona. Pertanyaan kan sekarang Tuhan bilang, gue udah kasih lu customer VIP. Ratusan mungkin di dalam WhatsApp group. Lu nggak pernah kontak. Ya kan? Nah, bicara list building, kok
saya lihat bro kayaknya menyusun kembali, menata ulang hubungan relationship antara bukan cuma sekedar followers ya, tapi menjadikan mereka sebagai satu apa ya, bukan Komunitas, community tribe. lagi, tapi tribe. Yes. Yes, emang kayak begitu. Well, soalnya gini loh, kalau misalkan di list building ini, gerakan yang mau kita initiate sebenarnya adalah kita tuh pengen melawan yang namanya perang harga. I Yes. tell you a story. Zaman dulu banget, orang itu nggak ada transaksi kayak sekarang. Barter zaman dulu banget. Oke, okay? So tapi sampai suatu saat barter itu menjadi nggak nyaman. Kotomi punya gadget, aku punya kebun apel misalnya gitu. Kalau aku mau beli gadget, aku kasih apel gitu. Lama-lama Kotomi bilang gini, lah aku nggak makan apel ya. Jadi aku yang mau beli gadgetnya gimana dong? Aku punyanya apel gitu kan. Jadi transaksi tidak bisa jalan karena nggak sesuai. Nah, karena ada masalah itu diciptakanlah mata uang. Jadi kita kasih nilai, gadget harga berapa, apel harga berapa, ya udah kita bayar pakai duit, gak usah barter, ribet gitu kan. Ngitungnya ribet. Yes. Nah, sejak itu terjadi sebuah transaksi. Nah, ketika era internet muncul, kita dimudahkan lagi, yaitu dengan membuat namanya online shop e-commerce, bikin website, orang bisa jualan online gitu. Cuman ada problem lagi di situ. Nggak semua orang bisa jualan online. Karena bikin website itu mahal, ribet. Pakai developer, nggak jelas developernya siapa gitu. I built my first website itu di 2004, itu 4.000 US dollar. Kebayang ya? Itu mahal banget. Dolar ya kurang lebih zaman itu masih mirip-mirip deh. 13 ribuan something gitu, kayak 40 jutaan gitu untuk website gitu kan. Dan nggak tahu, waktu itu nggak tahu gitu. Dan 40 juta itu duit gede zaman itu dibandingkan hari ini gitu kan. Nah, akhirnya muncullah yang namanya marketplace. Kita dipermudah dengan adanya marketplace. Jadi tinggal bikin account, kita upload produk, kita udah bisa jualan. Itu marketplace tuh. Tapi problem dengan marketplace adalah barang kita dijajarin dengan barang orang lain yang sama persis, bisa diurutkan berdasarkan harga termurah. Let's say aku mau mencari Nintendo kemarin. Ya udah tinggal aja cari Nintendo, habis itu sort urutin harga termurah. Muncul kan semuanya harga termurah. Nah, itu kan mempercepat perang harga. Itu yang terjadi dengan marketplace. Itu problemnya dengan marketplace sebenarnya. Itu semua lah, ada nomor Tokopedia, Lazada, Blibli, dan yang lain-lain. Semua kayak begitu. Nah, sekarang berarti apa? Next-nya setelah ini gitu kan, kita mau melawan perang harga. Ingat nggak zaman BlackBerry dulu? Kotomi waktu BlackBerry dulu jualan nggak di BlackBerry dulu? Iya, jual. Aku pakai pin BB gitu kan ya. Minta pinnya kan. Yeah. Jadi tahun 2011, 12 begitu masih pakai BBM kan. Yeah. PM. Ya di ping-ping kan, kalau nggak balas di ping gitu kan. Nah, terus kayak even my wife, Velin, waktu itu pin BB bisa nampung cuma 2.000. Ya kan, kalau pin BB-nya udah full, harus beli BBM baru. My wife bisa sampai punya 7 BBM tuh, Onyx. 7 BBM gitu. Karena satu tuh 2.000 pin. Nah, sebenarnya pin BBM itu adalah list building. Kita ngoleksi pin orang untuk di broadcast. Itu konsep dari list building itu sudah dari dulu banget, gitu kan. Nah, caranya kayak gitu. Nah, waktu jualan pakai BBM dulu, enak banget, nggak ada perang harga. Orang suka add pin BBM, beli. Nggak beli, kita ping gitu. Itu enak banget. Nah, bedanya apa dengan marketplace? Bedanya adalah BBM itu sendiri-sendiri, 2.000. Orang tidak bisa nge-browsing produk. Ya kan? Maka dari itu nggak ada perang harga gitu. Nah, kangen sama zaman BBM kan? Nah, maka dari itu kepalaku. Kolamnya bro, kolamnya itu benar-benar terjaga kan? Terjaga banget. Ya paling enak kan zaman dulu kan. Nah, maka dari itu mindset saya adalah gimana caranya membuat e-commerce ini menjadi lebih mudah, tetap kayak sekarang, tinggal bikin account, upload produk, ya kan? Jadi mudah, orang nggak harus bayar bikin website dan sebagainya mahal-mahal, itu tetap harus dijaga. Kalau balik mahal, orang nggak mau. Marketplace aja murah. Jadi harus sama-sama murahnya. Berarti, kayak marketplace, tapi disegmentasi, dikotak-kotakin. Ruanganku. Kayak begitu. Tapi jualan tetap mudah. Nah, kayak gitu. Jadi, itu yang lagi kita bangun dengan Tribelio saat ini. Jadi makanya kita menyebutnya Tribe Commerce. Jadi kayak komunitas e-commerce kita gabungin jadi satu. Bahkan kita lagi eksperimen sekarang, hopefully bulan depan kita launch yang namanya public shop. Public shop itu berarti teman-teman tinggal jualan pakai Instagram kayak biasa, bikin account public, habis itu bikin konten creator. Selama ini kalau konten creator jualan,
itu linknya diarahkan ke WA atau ke marketplace, gitu kan? Nah, tapi kalau ke marketplace di sana akan dihajar sama perang harga, di WA orang nggak percaya. Ya kalau nggak ngemplang gitu kan. Kalau ntar orangnya ngilang gimana? Content creatornya yang baru-baru ini kan nggak dipercaya, masih baru soalnya. Maka Yes. kita punya namanya public shop di dalam Trebelio, bentuknya kayak marketplace, tapi nggak dijajarin sama-sama kayak marketplace yang di, satu halaman full begitu. Jadi ada tinggal download Trebelio, kemudian upload produk di situ, upload produk di shopnya masing-masing. Ini ada linknya, ditaruh di Instagram. Kalau orang klik dari situ, udah langsung masuk ke shop di dalam Trebelio. Dan nggak harus member. Nah, begitu transaksi terjadi, boleh ditawarin jadi member. Jadi langsung masuk tuh. Gitu. Misalkan belanja suplemen gitu kan. Terus ditawarin, kalau kamu beli suplemen ini, mau nggak join komunitas di situ, kita ngobrolin gimana caranya nurunin berat badan. Ada dokternya loh, gitu. Iya. Oh, pada join semua itu udah. Lah sudah beli loh. Kalau ada dokternya kan plus kan, kayak gitu maksudnya. So that's the idea. That's the idea. Marketplace Iya bro, mengajarkan itu mindset bagus banget bener. loh, bro. Konsep membangun community kayak begitu itu memang perlu waktu, tapi hasilnya itu maksimum banget. Kayak contoh sekarang, aku kan ada tuh komunitas 1001 dari jam ini nih ya. Itu terbentuk di dalam itu bro, mau jualan apapun, kolam ikan itu ikannya sendiri langsung bisa memprotek temennya, langsung beli bro. Nggak mikirin harga, nggak ada perang harga. Sisi Exactly. empati ekosistemnya. Jadi kalau Kotomi itu lebih Exactly. pakai kepada sisi kindness. Jadi empati ekosistem. Lu jualan di e-commerce boleh, nggak masalah. Tapi kalau temen-temen lu ada barang, please jangan dibanding-banding, buang waktu. Kalau temen upload, udah beli aja kalau lu butuh. Dan itu luar biasa bro. Karena di dalam itu kita belajar empati kan bro. Kalau misalnya kayak, oh bro Denny jualan, oke. Saya mah udah nggak usah mikir, langsung beli aja. Why? I like the people. I support you. Ya kan? Frekuensi kita sama, ngobrolan kita cocok. Ya udah, soal harga mah udahlah, nggak masalah kok. Beda-beda Dan itu tipis paling. solution kan bro. Yang jualan happy, yang beli happy. Hubungan makin bagus, relationnya kuat Ya. banget. Jadi kalau ini Ya. ibaratnya kalau Kotomi bangun itu empati ekosistem. Good. Nah, itu kan jadi ini kan, tiap komunitas beda-beda. Coba kalau di marketplace, dibalikin, standarnya adalah perang harga, gitu. Tapi kalau di Iya, komunitas kita, betul. maka kita bisa set nih, kita mau empati ekosistem, yang sini mau apa lagi, tergantung masing-masing si chiefnya, value dari chiefnya apa. Nah, nanti membernya kalau agree, setuju, support ke leadernya, jadi itu, gitu. Jadi konsepnya seperti itu sih memang, track commerce itu. Iya. Nggak lagi Makanya orang Kotomi dibuat dukung fokus ke banget harga buat doang. Denny untuk itu. Makanya saya dukung Denny banget untuk hashtag atasi perang harga. Lawan perang Jadi harga. nggak usah perang harga lagi deh. Janganlah. Kasih untung itu ibaratnya ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Kalau perang-perangan harga, temennya nggak ada yang ngajakin makan nanti. Nggak ada duitnya. Iya. Iya. Exactly. Sambil makan Exactly. itu kan kita sambil makan kita kan bisa ketemu solusi terhadap problem-problem yang ada. Jadi kalau sekarang lagi menghadapi problem, jangan sampai cepat putus asa dulu karena di mana ada problem, sebetulnya itu sebuah opportunity lagi menunggu. Yang penting kita mau menyelesaikannya. Banyak orang kan menghadapi problem itu cenderung menghindar, bro. Padahal kita perlu hadapi sehingga kita tahu, oh ini persoalannya, kira-kira solusinya apa. Kalau you bisa ketemu solusinya, dan itu ternyata problem itu dialami banyak orang, kamu bisa dapetin solusinya, ya aku pikir kamu berhak untuk jadi kayak Jack Ma. Karena Jack Ma berhasil kan mengatasi problemnya banyak orang. Kok tapi sempat lihat ini nggak? Sempat lihat postinganku yang kemarin tuh loh, bahwa from nothing become something. Sempat lihat nggak? From nothing become something gitu. Jadi banyak orang di kita tuh merasa kekurangan. Ya kurang duit lah, kurang apalah, semuanya lah, kurang ini, kurang kasih sayang, kurang semuanya lah. Pokoknya kurang gitu kan. Nah, kemarin tuh aku sempat posting tuh di Instagramku tuh. Bayangin aja nih, ini ada lukisan di belakangku, ini ada lukisan nih. Atau ada apa? Meja ini, ada meja kayu gini. Ini sebelum meja kayu, dia apa? Sebelum meja kayu itu dia apa? Sebelum meja kayu kan dia pohon mungkin kan? Nah, sebelum jadi pohon tuh dia apa? Nothing. Mungkin cuma benih, dan sebelum benih itu apa gitu kan? It's nothing gitu. Kita sendiri deh, Anda sendiri teman-teman di sini deh. Sebelum jadi kita tuh apa dulu? Baby, sebelum jadi baby apa? Di dalam perut mama. Sebelum itu apa? Nothing. Jadi kita tuh punya
blessed dari Tuhan, kita tuh diciptakan serupa dengan Tuhan, yaitu kita tuh creator of our own life sebenarnya. Kita bisa create something. Ya, bahkan kita bisa create life. Kita punya anak itu kita create life gitu kan. Kita bisa gitu. Nah, berarti dari nothing become something. Dunia ini tidak akan kehabisan resources untuk membuat Anda kaya. Itu aja. Yes. Ya. Dunia ini tidak akan kehabisan resources untuk membuat Anda kaya. Gitu aja. Nggak berarti kalau kaya Anda harus jatuhin orang lain. No. Nggak perlu jatuhin, Anda bisa kaya kok. Gitu. Karena Anda sebenarnya bisa from nothing become something. Ya, kita serupa dengan gambar Allah. Exactly gitu mikirnya. Nah, sekarang kalau kita ngomong dalam konteks uang atau duit atau apapun itu yang sering dicari dicari teman-teman, duit itu dari mana sebelumnya? Duit itu bukan tujuan akhir, bukan itu. Duit cuman hasil dari pertukaran value. Yes. Value, oke? Jadi dari value menghasilkan duit gitu. Tapi sebelum value itu apa? Nothing. You can create value. You can create value gitu. Nah, problemnya adalah teman-teman di sini nggak punya ide create value, boro-boro create value. Mikirnya selalu kekurangan, apalagi create gitu kan. Create sama kekurangan ini kan sesuatu hal yang berbeda. Maka kemarin ketika ngobrol sama Pak Hing, kan Pak Hing juga bilangnya beda ya. Di Indonesia tuh orang tuh cari duit. Seolah-olah duit tuh hilang harus dicari. Di luar negeri ngomongnya apa? We make money. We create gitu loh. We make money. So it's different gitu kan. Jadi bahasanya aja udah beda. Di luar negeri kita make money, membuat uang. Yang di sini kita cari duit. Kayaknya duitnya udah hilang harus dicari gitu kan. So it's totally different gitu. Nah, berarti teman-teman, uang adalah alat tukar. Makanya begitu dapat uang langsung ditukerin barang. Habis duitnya. Pemahamannya kan perlu banget, bro. Uang adalah alat tukar. Yang makanya begitu dapat uang ya nggak ada yang diisi, nggak ada yang diinvest. Kecuali beda. Uang adalah instrumen investasi. Makanya akhirnya diinvest, uangnya nambah. Tapi kalau uang adalah alat tukar, ya nggak heran. Begitu dapat duit langsung ditukerin barang. Langsung habis lagi. Jadi ini benar-benar perbaikan tentang apa ya? Kalimat yang dibawa subconscious kita itu penting banget, bro. Bahkan dalam berdoa pun memang menurut Kotomi perlu detail banget gitu loh. Apa sih sebenarnya yang kita minta? Kan banyak sih, bro. Orang kalau ibaratnya berdoa itu kan, Tuhan berikanlah saya sukses, berikanlah saya sehat, berikanlah saya ini, berikanlah saya itu. Padahal esensi doa sendiri, bro, kalau mau dipelajari lebih mendetail lagi, bukan minta loh, bro. Doa itu memuji, bro. Doa itu ternyata setelah dicari lagi, mendetail lagi kalimat itu, ternyata memuji, bro. Memuji yang maha kuasa. Kan aku jadi kita sendiri memakai itu untuk minta-minta. Ya kan? Ya nggak salah sih. Maksudnya definisi kita minta is okay. Tapi sekali lagi, benar-benar kata Bro Denny, saya rasa semua juga harus perbaiki lagi tentang doa butuh copywriting yang tepat. Aku sampai ini, barusan aku cross my mind ingatnya, teman-teman suka kayak, teman-teman yang nyebelin, gitu kan, sukanya kayak, bantuin doa dong gitu kan, dalam konteks yang rada-rada nggak bener gitu loh, maksudnya kayak, dia nggak mau kerja, tapi bantuin doa gitu-gitu loh. Kemarin aku sempat lihat ada orang ngomong gini, udah tiap kali doa gue sebut namamu, tiap kali doa bapak kami, gue sebut namamu. Emang bagian mana, bro? Bagian bebaskanlah kami dari yang jahat, bro. Gua selalu sebut nama lu setiap kali bagian itu. Bebaskanlah aku dari yang jahat. Habis dia nggak pernah ngapa-ngapain, cuma minta doa. Iya, enggak, maksudnya kan kadang-kadang itu kan kayak orang ibaratnya kayak ember, isinya kepiting semua ya kan. Ada temannya udah mau lolos nih, ditarikin turun ke bawah. Masa kemarin sempet aku baca di feed-nya Brother, ada yang bilang, iya sih Den, lu nggak ngerasain posisi kayak gue. Ya, siapa juga yang mau, ya kan? Siapa yang mau, gitu. Siapa yang mau? Ada juga kalau mau diubah dong kalimatnya. Kok Denny, saya pengen belajar seperti Anda. Nah, langsung dikasih how to-nya kan, misalnya, oh ya udah, kamu bisa nonton YouTube saya ini, kamu bisa belajar buku saya ini. Kan minimal dikasih how to-nya, bro. Tapi kalau misalnya, kok Denny, ngomong gampang lu nggak ngerasain hidup kayak gue. Nah, siapa yang mau ngerasain hidup kayak lu? Siapa yang mau? Nah, itu tadi doanya langsung, jauhkanlah aku daripada yang jahat. Jauhkanlah aku dari kamu.
Tapi make sense itu, jadi kayak bener-bener make sense gitu kan. Ya keinginan tuh masih disebutin detail ya teman-teman ya. Jadi kayak aku mau sukses, aku mau kaya, aku mau berhasil. Itu konsep. Kalau Pak Hi ngomongnya itu konsep. Financial freedom itu konsep. Gitu. Sekarang gini, pertanyaannya gini, Ko Tommy, paling enak gini ya. Kalau teman-teman doa, oke, kalau teman-teman doa, dibalik sekarang. Kalau doa itu diucapkan anak Anda ke Anda, ngabulinya gimana? Iya. Right? Anak Yes. Anda nanya nih, Pak, aku pengen sukses nih, Pak, gitu. Anda mau ngasih apa coba? Paling Anda bilang, ya udah sana Iya. belajar. Ya udah kan gitu kan. Dibalik. Bener. Anaknya harus kasih tahu roadmap-nya kan, Pak. Ibaratnya, Pak, saya mau jadi koki. Nah, dari situ kan papanya langsung tahu. Oh iya, langsung dicarikan kan. Siapa, langsung dihubungin Ya. kan. Oh, langsung saya kontakin Chef Juna deh. Siapa tahu dia ada course buat anak saya. Kan gitu. Yes. Setidaknya, Yes. ya benar tadi. Doanya coba dipikirkan kalau itu adalah permintaan anak kepada kamu. Iya. Yes. Ini balik aja gitu, Yes. kayak financial freedom. Tuhan, aku mau financial freedom. Coba kalau anak Anda nanya balik ke Anda gitu, Pak, aku mau financial freedom. Anda kasih apa coba? Ya kan? Kan nggak jelas ya itu ya. Kayak apa gitu, mau dikasih apa? Kasih duit gitu kan. Tetap kurang nanti. Anda sudah dapat duit. Yeah. Siapa bilang Anda nggak dapat duit? Kalau nggak dapat duit, nggak makan Anda. Udah pasti itu, udah pasti dapat. Gitu. Yeah. Kalau orang yang benar-benar miskin, kayak pengemis yang benar-benar nggak bisa makan, doanya juga nggak ini kok dia. Doanya nggak minta financial freedom kok. Mungkin kosakata financial freedom juga nggak muncul. Kalau Anda sudah bisa ngomong, Tuhan saya minta financial freedom, Anda pasti udah dikasih kok duit. Cuman sayangnya Anda nggak nyebutin berapa besarnya. Ada yang bilang kayak, Tuhan tahu kok kebutuhanku. Tuhan tahu kebutuhan Anda, tapi Anda nggak minta masalahnya. Ya kan, Yes. kayak kita tahu kebutuhan anak kita sih, tapi dia nggak pernah minta, ya udah, dia baik-baik aja kok gitu kan. Ya ketoklat Yeah. itu akan dibuka, exactly gitu. Karena bukan nggak bisa, terus mau dikabulin yang mana? Jadi tukang sate, jadi tukang jahit. Itu tadi. Iya, makanya kadang-kadang aku bilang sama kepada teman-teman yang khususnya di bidang insurance, MLM ya bro, mereka kan sempat mengalami stres di momen pandemi ini. Mereka bilang, aduh di mana-mana ditolakin. Aku bilang gini, nggak usah khawatir dengan banyaknya penolakan. Kamu cuma perlu satu kali Tuhan bilang yes, itu udah terkabul semua, beres semua urusan kamu. Jadi ibaratnya kan, apa ya, jangan worry lah. Kalau yang namanya menghadapi yang namanya rejection itu udah biasa. Yang penting kita ubah cara pola pikir bagaimana membuat satu orang aja untuk say yes terhadap apa yang kita tawarkan kan. Pikirin dulu, dan itu akan terjadi pengulangan yang bisa dirumusin. Tapi kalau misalnya sekarang yang difokusin cuman, wah, kadang-kadang malah belum nawarin udah takut bro. Koden, gimana nih? Saya bidang, bukan pertanyaan gitu. Koden, saya di bidang MLM, gimana ya menghadapi penolakan? Loh, belum apa-apa kalimatnya sudah menghadapi penolakan. Ya memang pasti Itu yang dimauin ditolak. kok, itu yang dimauin gitu. Iya. Makanya kemarin aku juga Iya. bilang begini. Aku bilang gini, kalian mengatakan diri kalian adalah pejuang, oke? Indonesia negara pejuang, oke? Sekarang, Yes. lo dikasih corona, hidup harus lebih penuh perjuangan. Kok komplain? Yes. Bukannya itu yang kamu Yeah. mau, hidup penuh perjuangan katanya. Hidup itu harus berusaha keras. Lo dikasih tuh sekarang harus lebih keras. Kok komplain? Yes. Iya kan? Terima kasih dong harusnya Iya. dong. Itu kan permintaan. Makanya be careful with your prayer lah ya. Kalau Iya. misalkan iya kan pengen dikasih terus habis itu nggak mau, itu kan kaget sendiri kan, lucu kan. Iya. Doa adalah kata-kata adalah doa. Kalau ditanyanya Kode ini gimana caranya menghadapi penolakan? Ya udah itu kalimatnya aja udah keluarnya menghadapi cara penolakan. Coba kenapa nggak kalimatnya berubah? Kotomi Kode ini gimana caranya supaya produk saya bisa diterima? Nah itu udah beda bro. Dua kalimat yang benar-benar mungkin tujuannya dipikir sama, tapi benar-benar journey yang akan dilewati berbeda banget. Yes, itu ada yang bilang kayak gini, saya suka pusing dan kalau misalkan ketemu customer gitu. Ya salah lu sendiri pusing disukai coba. Saya pusing kalau ketemu customer. Ya udah, Saya suka memang pusing. begitu. Sering kan, saya kalau ngelihat angka kok suka pusing ya. Gitu kan. Lah lu suka sama Yes. pusingnya coba. Ya datang terus. Dan setuju banget ya bro, tentang bro bilang, udah cut off dulu yang dalam pandemi corona ini, cut off dulu yang urusan masa lampau. Toh udah kamu nggak bisa ubah. Yang perlu adalah
hadapi siap sekarang untuk menghadapi yang akan datang. Itu jauh lebih penting. Masa lalu Ya itu cuma kan? eksis di kepala. That's the problem. Ya. Think about Gitu. what can you do right now. Ya Yes, kan? di breakdown Not gini what kok. you wish you done before. Yes. Kita Itu breakdown. ya. Kita breakdown gini. Kita punya future, oke? Banyak tadi, punya F1, F2, F3 gitu kan. Tugas kita cuma milih satu yang kita mau. Oke? Tapi habis itu kita mesti mikirin banyak hal, apa saja sih di future itu yang bakal ada. Istri yang kayak gimana, suami yang kayak gimana, orang tua yang kayak gimana, anak yang kayak gimana, bisnis yang kayak gimana, dijalankan di mana, omsetnya berapa. Saya lebih suka kalau sehari dapat berapa gitu kan, karyawan saya ada berapa banyak. Yang di sana, yang di depan. Kita mikirin yang di depan kayak begitu. Tapi sekarang, perhatikan teman-teman di sini pikirannya apa? Utangku belum bayar ya. Kemarin mertua ngomel-ngomel ya. Ini anjingku belum dikasih makan ya. Anakku lagi mau beli gadget nih. Teman lagi punya gadget baru, ya kan? Si itu punya mobil baru. Yang selalu kita ada di kepala kita adalah present to past. Yes. Dan sedikit sekali present to the future. Yes. Jadi kok kita tuh punya otak limited segini, tapi isinya tuh pas semua, masa lalu semua isinya gitu. Sedikit banget, kayak cuma satu titik gitu doang itu future, yaitu apa? Pengen sukses. That's it. Nggak pernah kita ngasih porsi yang lebih besar, energi dari otak kita itu untuk mikirin future. Lah gimana mau jadi future-nya? Nggak pernah dipikirin kok. Ya kan yang dipikirin adalah Iya. hal-hal kayak utang lah, temen lah, inilah, yang lama semua gitu prosesnya. Coba kalau ini dihapus aja dulu sebentar. Kita bukan istilahnya gimana-gimana, tapi jangan banyak-banyak mikirin masa lalu, karena itu gak ada gunanya, tapi masa depannya mau kemana. Ini macam-macam guys, ini bukan cuma urusan uang atau bisnis ya. Ke depan mau hubungan sama orang tua gimana, itu juga masa depan. Bukan masa lalu gitu ya. Kita mau ngasih apa gitu, it's okay. Tapi yang lama-lama nih kayak utang lah, temen lah, apa, bukan gak dibayar loh. Ini bukan gak dibayar, ini cuma porsi energi di otak. Itu yang saya mau tekankan. Gitu sih. Yeah. Berapa banyak? Spending today complaining about yesterday won't help tomorrow any better. Habisin waktu hari ini untuk komplain, wah kemarin pemilu salah sih gue milihnya, apalah gitu ya, tidak akan membuat masa depan bisa berubah. Tapi justru perlu stop, menyadari dulu sebenarnya suksesku ini aku pengen capainya apa. Itu mesti ketemu dulu core jelasnya kan. Nah dari situ kita pikirin solusinya kan. Oh saya nggak ngerti digital marketing, oke, saya harus ngapain? Saya harus belajar, ya kan? Ketemu situasinya, faktor mulai muncul kan, excuse yang mulai banyak bro, faktor umur, faktor gaptek, faktor ini, faktor itu. Nah itu satu persatu kan boleh dituliskan. Somehow ketika sudah dituliskan di listing gitu kan, kita mulai, kalau kita nggak mau fokusin ke masa lalunya, kita mulai fokusin ke masa depannya, kita akan ketemu kan, oh kalau saya misalnya mau belajar Instagram, saya harus ketemu dengan siapa, ya kan? Saya mau belajar digital marketing, saya mesti ketemu siapa? Saya mau jualannya, misalnya produk ini, saya mau ambil dari mana? Itu semua jelas kan bro, satu persatu. Daripada ngomong, ya kemarin pemilu salah gua milihnya, makanya sekarang ekonomi tambah parah. Ya itu nggak ngaruh. Yes, ya kayak gitulah. Kebanyakan kita tuh mikirnya itu semua sih. Jadi sekarang kalau kita ngomongin masa depan, gampang gini, teman-teman mau bisnis online atau offline? Nah ini salah satu contoh aja. Kalau mau bisnis offline, ya nggak apa-apa. Ini bukan tentang benar salah teman-teman, tapi tentang breakdown. Kalau bisnis offline, Anda harus nyiapin apa? Anda harus nyiapin misalkan toko, kayak Kotomi punya toko, ya kan di mall gitu. Ada bayar sewa, ada bayar pegawai, ada bayar staff, ada bayar inventory produknya semuanya, gitu kan. Jadi siap nggak Anda? Kalau siap ya nggak apa-apa. Bahkan tadi pagi saya Bonels aja itu juga lagi meeting untuk ini distribusi konvensional juga, offline juga. Kita sudah masuk di 50 toko hari ini. Offline kita udah masuk di 50 toko. Kita tadi bikin planning. Oke, Indonesia itu punya sekian toko, sekian ribu toko. Bisa nggak sih kita masuk tahun depan tuh 1000 toko, 2000 toko? Bisa nggak gitu? What is the plan? Resource-nya seperti apa? Modalnya seperti apa? Satu orang bisa handle berapa toko? Kalau kita harus masuk ke 2000 toko, dan setiap toko harus dikunjungi 2 minggu sekali oleh sales kita, maka kita butuh berapa tim? Dan tim ini butuh berapa gajinya untuk maintain segitu? Dan inventory yang ditaruh di tempat sana tuh berapa banyak? Right? Jadi itu semua dipikirin teman-teman. Itu bukan sesuatu yang kayak ya pokoknya saya mau laris gitu. Nggak bisa kayak begitu. Resource-nya apa? Itu kalau offline.
Siap nggak Anda? Hitungan kita tadi keluarnya miliaran sih. Buset, kita harus investasi sekian miliar ya untuk penetrasi kayak begitu. Belum cost yang lain-lain. Nah, sekarang, online. Kalau online, Anda butuhnya apa? Butuhnya misalkan, oke, butuh produk, butuh apa. Tapi online tuh secara general itu lebih murah. Anda bikin akun Instagram, lebih murah gitu. Anda bikin marketplace, lebih murah gitu. Tapi problemnya adalah, yang murah butuh skill. Nah, skillnya apa sekarang? Anda siap nggak? Bisa nggak bikin list? Bisa nggak copywriting? Bisa nggak bikin tulisan atau post? Kalau nggak bisa, solusinya cuma ada dua. Anda hire orang, atau Anda belajar sendiri. Iya kan? Yes. Saya mau hire dan nggak ada yang salah. Saya mau belajar sendiri. Belajar yang benar, kemana, apa materinya. Jadi di breakdown semuanya. Baru kita eksekusi. Bukan cuma dipikirin doang, nggak ketemu. Bukan cuma pengen, oke, tahun baru saya pengen turunin berat badan 10 kilo. Nggak bakal jadi. Yang harus Anda lakukan adalah siapin sepatu, dumbbell langsung di situ. Jadi begitu bangun pagi, sudah siap di depan. Bukan baru kayak, ya aku mau ke gym. Nggak jalan. Sepatu, kunci mobil, semuanya disiapin. Itu baru jalan. Karena tinggal pakai. Termasuk Betul. action dan konsistensi, bro. Banyak kan udah nggak mau action, kalau action pun kadang-kadang nggak konsisten. Jadi mungkin cuma belajarnya tahapnya baru awal, tiba-tiba setengah jalan sudah mundur. Nah itu kan sulit, bro. Belum sampai final result kan. Sukses itu kan bukan cuma ibaratnya tentang living life, tapi dare to live with it. Ibaratnya Menjalani. sukses itu bukan cuma bilang lu kepengen doang gitu loh. Sukses itu bukan cuma bilang kata kepengen doang, tapi lu berani nggak hidup di dalam kesuksesan itu. Kan karena ada harga yang dibayar, bro. Ada harga yang dibayar kan. Ibarat Tribelio, aku kan tahu persis tuh, Tribelio bangun dari masih seed ya, dari bibit pertama. Itu kan, bro, Denny investin berapa banyak kan aku lumayan tahu journey seperti itu. Kan orang nggak lihat apa kisah di belakangnya. Yang dilihat adalah ya mungkin sekarang gitu ya, wah penjualannya udah sale-nya 1000 gitu ya. Tapi kan nggak dipikirkan misalnya jualannya itu ibaratnya promosinya kadang-kadang menggunakan iklan apa aja bisa habis 200 juta gitu, dan nggak tahu tuh tiba-tiba gone gitu. Terus kemudian brother cerita saya, kok Tommy, gue belum boro-boro terima gaji loh, gue nggak ambil gaji apapun, bener-bener gue dari nol, gue pelan-pelan rintis, dan ya memang apapun kadang-kadang memang nggak ada yang namanya instant sukses lah, semua itu perlu proses. Sukses adalah proses. Sometimes aku bilang ya, banyak teman yang bilang pengen jadi pengusaha dan sebagainya. Berani nggak ngerasain kayak gini? Udah bikinnya kayak begitu, bakar duitnya banyak, nggak ngambil gaji, nggak makan gitu istilahnya ya. Kalau misalkan nggak ada ini, nggak makan gitu. Masih dikatain orang bisnis lu nggak jelas. Aku sampai bilang, bukan nggak jelas bro, otak lu nggak nyampe gitu aja. Ya, jadi siap nggak jadi entrepreneur dengan kayak begitu? Bahkan kalau perlu makannya Indomie terus. Kayak anak kos banget kan? Iya. Itu nggak semua orang siap. Makanya kemarin aku bilang kan, jangan jadi pengusaha kalau mau kaya. Karena mau jadi pengusaha itu melayani sebenarnya. Yes. Melayani problem Surfing. dari market. Surfing gitu. Yeah. Karena Anda hidup hanya karena ada orang yang Anda layani. Bisnis tuh kayak gitu. Kita mau bisnis beneran ya, bukan cuma sekedar oke, mau laku ngabur gitu. Habis itu aduh nyari lagi. Business is serving people, dan Anda hanya ada eksis karena ada orang yang Anda layani. Yes, betul. Dan berarti dengan kata lain kan kita kan pasti pengen kan punya pegawai yang mengerti kebutuhannya kita sebagai bosnya atau ownernya atau juragannya lah, bro, ya. Nah, kalau posisinya itu sebagai customer, berarti kan artinya customer memang pengen kamu itu bisa meng-create ataupun melayani dia sampai kamu tuh ngerti maunya dia seperti apa. Begitu kamu tahu maunya dia seperti apa, ya dia berani gaji besar atau berani dia pay. Nah, untuk sampai kita tahu maunya dia, kan berarti kita mesti pelajari dulu habitnya. Wah, bos saya ini sukanya apa, pengennya kalau makan mie bawangnya dipisahin, terus kekenyalan mie-nya mesti seberapa tebal dan sebagainya. Itu detail-detail yang mungkin sebelum kamu menghasilkan suatu proyek bisnis, itu memang ada satu journey yang harus kamu lewatin dulu fase itu. Dan itu bener-bener struggle, man, nggak gampang. Mungkin waktu itu Tribelio berapa lama ya bro ya? Saya inget loh ngopi sama brother di
kokas gitu ya, masih mencari-cari, menemukan terus, testing. Aku termasuk Sampai hari ini kan masih. untuk datang tes gitu. Yes. Sampai hari ini sih masih sih, tapi untunglah kita dapet tim-tim yang memang luar biasa banget dan keren banget sih. Itu memang hasil doa sih. Hasil doa sih, kayak Yes. kita ketemu beberapa investor, mereka bilang, "Dan, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini," gitu. Jadi teman-teman gini, teman-teman, aku pengen share nih, Tommy. Kita doa something, belum tentu doa itu dikabulin. Oke, jadi kayak, Tuhan, Ya, aku mau 1 miliar. Belum tentu 1 miliar tuh muncul gitu, belum tentu. Tapi akan muncul orang yang menunjukkan jalan ke sana. ya betul. Nah, sometimes kita nggak mau tahu itu. Aku kan doanya minta 1 miliar, bukan disuruh ke sana gitu. Kita nggak ngelihat itu sebagai jawaban. Cuman begitu kita analisa, kan kita udah lebih peka lah ceritanya gitu kan. Jadi kita jadi lebih ngerti. Oh ternyata dimunculin banyak orang, itu jawabannya sama semua. Dan Tribelio itu mesti kayak gini loh. Itu jawaban 12 orang tuh sama. Kebayang ya? 12 orang tuh jawabannya sama semua. Sampai akhirnya kita mikir kayak, oke, kayaknya ini jawaban Tuhan deh. Untuk mencapai jawaban Tuhan ini, kita butuhnya orang ini loh. Kita define. Tapi nggak mampu ya, orang kayak begini ya, income kayak begini mepet begitu. Doa habis itu. Doa. Dan doa itu juga akan mendatangkan orang-orang yang ternyata klop di bidang itu. Dan cocok banget untuk mencapai ke situ gitu. Jadi sekarang kita sangat berterima kasih sekali, tim kita sudah lebih solid banget dan amazingly kayak, kok bisa ya? Kayak begitu gitu. Jadi benar-benar luar Yes. biasa banget gitu. Nah, datanya pun itu menunjukkan hasil yang signifikan gitu. Data progres kita 2 bulan terakhir itu menunjukkan peningkatan user yang quite signifikan gitu. Jadi lompatannya itu kayak lebih dari 1000% gitu kan. Jadi kayak kita ngelihatnya, buset. Kemarin ditanya sama ditanya sama Pak Hermanto, dan growth-nya Tribelio gimana? Double digit nggak? Pak, kita 4 digit Pak, bukan double digit. Wow. Jadi sampai kayak begitu. Jadi ya doa gitu. Saya nggak pakai puasa by the way. Ini ada nanya doanya pakai puasa. Enggak, saya nggak pakai puasa. Saya kalau puasa sakit Iya. mat soalnya. Itu problem. Dan bicara hubungan Kodeni dengan Kotomi ya, I don't trust words, oke? I trust vibes. Oh Vibes-nya ya, Denny dengan aku itu, kita merasa vibes itu nyaman, jadi people can tell you anything, ya kan? Everything people can tell you. But a vibe tells you everything. Jadi ibaratnya yes. pas kita ketemu itu kita udah ngerasain sih vibes-nya orang ini apa. Makanya biasain untuk melatih juga. Jangan sampai misalnya mungkin kondisi kita lagi sulit, tapi jangan sampai muka kita dipasang sampai kayak surem. Tadi bicara Denny tentang orang yang akan menunjukkan kamu jalannya itu, ya orang itu gak bakal dateng, bro. Kalau lu Oh ya. mukanya, Ya. iya mukanya itu muka apes gitu ya kan, mukanya disedih-sedihin. Yes. Terus coba pikir aja sekarang vibes-nya kamu tuh jelek, lemes gitu. Kayaknya hidup ini udahlah nyerah gitu ya. Ya Tuhan kirimin kamu bantuan pun percuma. Ya kan? Yes, Yang perlu vibration. kan Yes. adalah ketika ketemu dengan orang-orang yang punya vibes-nya you feel good, coba dirasain. Jadi jangan cuman kata-kata yang keluar dari mulut dia, tapi bisa dilihat dari integritas dia. Kan sekarang media sosial kan terbuka lah. Bisa dicek kan, orang ini dia punya integritas, karakter, attitude, itu banyak hal ya. Kadang-kadang attitude juga menentukan sih. Jadi benar kata Denny bilang bahwa kadang-kadang kita misalnya minta 1 miliar. Tuhan kasih tahu, ini loh ada mentor yang bagus, ini loh ada way out-nya, ini loh ada caranya. Tapi mungkin harus ada sisi strugglingnya. Mungkin kamu harus belajar, mungkin ada waktu yang kamu pakai, atau mungkin ada yang harus kamu bayarkan. Itu semua prosesnya. Kalau memang kamu mau jalanin, ya kamu akan ketemu. Karena belum Masalahnya kan sekarang kamu nggak mau jalanin. Dan exactly. berharap Karena kadang-kadang tiba-tiba Tuhan kirim malaikat untuk bantu kamu gitu. Bukannya bantu, takutnya dijemput loh. dijemput. Iya, soalnya kadang-kadang apa ya? Bisa aja kayak kita minta doa 1 miliar gitu ya. Terus Tuhan lihat, aku mau kasih sih. Tapi kamu nggak bisa pegang itu 1 miliar. Skillmu nggak ada. Nah, nanti akan muncul Iya. orang-orang yang akan ngebantu gitu. Nah, Yes, tapi betul. karena doanya 1 miliar, orang yang ngebantu ini ditolakin semua. Itu kendalanya kayak Iya. begitu tuh. Tapi pertanyaannya Iya. simple sekarang. Kalau menurutmu benar, ini kemarin ngobrol sama Pak Hing sih. Kalau menurutmu benar, hasilnya harusnya bagus dong. Kalau kamu banyak Yes. benernya, harusnya hidupmu bagus dong.
Problemnya adalah kalau hidupmu nggak bagus, berarti kamu tuh banyak salahnya, tapi ngerasa bener. Yes. Terus dia Justifikasi. bilang lagi gini, wise man, orang yang bijak, selalu questioning everything. Yang saya lakukan Yes. itu bener gak sih? Buat orang lain bener gak sih? Bagus gak sih? Baik gak sih? Menguntungkan gak sih buat orang-orang gitu kan? Itu wise man. Tapi orang yang dia bilangnya low intelligent, itu paling sering Low merasa intelligent. benar. Paling sering merasa benar gitu. Iya. Doa yang bagus itu saya tambahin begini kok Tommy. Doa yang bagus adalah doa yang diucapkan apapun permintaan kita demi kedudukan dan kemuliaan kita dan semua pihak yang terlibat. Jadi kalau saya mau, misalkan saya mau minta 1 miliar, harus demi saya dan demi orang yang semua yang terlibat. Jadi kita ikut mendoakan orang lain gitu. Siapapun yang ngasih ke kita, misalkan kita dibayar proyek 1 miliar pun, misalnya gitu kan. Jangan demi saya, tetapi juga demi dia mendapatkan hasil setelah membayar kita 1 miliar. Jadi harus saling mendoakan kayak gitu. Itu baru sinkron nanti. Iya. Nggak bisa demi saya mau ini, saya mau itu. Journey-nya aku ketemu sih bro. Ini frekuensi yang sama dalam journey-nya aku. Ya bro tau lah kisahnya aku ya, kebetulan gua deket dengan Denny. Doa yang dikabulkan adalah doa yang mendoakan. Jadi bener bro bilang tadi itu. Harus ada sisi dimana kalau Tuhan kasih lu ini, kira-kira manfaatnya itu buat bukan cuma dirimu aja, tapi lingkunganmu, bahkan orang-orang sekitarmu itu apa gitu loh. Yes. Kamu bisa dititipin kan, semakin kamu tuh Ya. bermanfaat bagi orang banyak, ya semakin besar yang kamu bisa dititipin. Ya. Kalau cuma doanya egois, Tuhan pokoknya kasih saya Ferrari, ya so what? So what? Harus ada tambahannya. Ya, jadi gini, minta Ferrari is okay, tapi harus selalu kayak ditambahin kayak demi kedudukan dan kemuliaan semua pihak yang terlibat. Jadi dengan adanya Yes. Ferrari itu juga menguntungkan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Gitu. Ya, Jadi nggak demi kita aja. Itu yang sering kita miss Ya. ya. Kadang-kadang kan kita, ya ngapain mikirin orang lain, gua aja belum berhasil gitu kan. Nah itu, ya memang benar sih. Memang benar sih. iya. Dan hati-hati kalau doa tentang minta mobil 2 pintu ya, karena pickup juga 2 pintu. Pickup juga 2 pintu, bener banget. Bener banget. Ya menarik sih. Ya menarik bro, sih. by the way tentang list building bro, ada yang bisa Ya. di-sharingin buat teman-teman bro? Yes, buat teman-teman ya makanya itu. Kemarin kan aku punya kelas yang namanya List Building Mastery ya. Itu online course gitu dan itu sebuah course yang terus evolve gitu. Jadi aku tambahin terus sih. Aku tambahin terus ada frameworknya lah. Sekarang ada pitch night-nya juga gitu. Pitch night tuh gini. Teman-teman tuh kan kadang-kadang nggak tahu ya kenapa kok kalau jualan tuh susah banget ya. Jualan tuh selalu ditolak gitu. Kayak nyari yes itu aja susah banget tuh. Nah, kita juga ajarin loh, Tommy, di dalam pitch night itu. Jadi itu kayak webinar gitu. Kita juga ajarin tuh, kayak misalkan, kamu harus mencari yang namanya yes set. Jadi ketika menjelaskan ke orang itu harus kayak begini. Kayak Tommy sekarang nih, orang tuh harus kayak ngangguk-ngangguk terus gitu. Nah, apakah bisa nih teman-teman ketika jualan dan menjelaskan kayak begini, itu orang yang Anda jelaskan tuh juga, kepalanya juga begini nih. Nah, itu ada strateginya semua. Itu dibahas di dalam sesi namanya pitch night di dalam List Building Mastery. Nah, kemarin kita mikir nih, wah, kita ngadain pitch night udah 3 kali atau 4 kali ya, dan setiap kali pitch night besok itu selalu ada testimonial langsung yang bilang kayak, dan duitnya LBM itu sudah balik modal 3 kali lipat dalam waktu cuma semalam doang. Jadi malam dengerin, besok praktekin, udah langsung balik modal. Nah, saya pengen bantuin teman-teman nih ceritanya nih, ya nggak harus ikutan LBM dulu untuk ikutan itu supaya omset Anda naik, tapi Anda langsung aja ambil ini, Anda ambil buku ini aja, List Building Black Book. Tapi mungkin ada linknya ya, bisa di-share ya linknya. Ya ada, tinggal swipe aja, tinggal swipe di Instastory saya, tinggal swipe udah langsung. Aku Alright, udah bikin jadi part buku biar nggak mau aku ditulis di sini sekalian aja. Oh boleh. Jadi sambil ini murah banget by the way teman-teman, ini cuma 150.000 ya, 150.000 dan free shipping. Jadi Anda ambil ini. Nah, begitu ambil ini, Anda boleh ikut acara pitch night nanti hari Senin. Goal saya simple sih. Anda basically cuma bayar 150.000, Anda ikutan pitch night, di mana habis itu omset Anda naik, besoknya langsung naik, Anda bisa ikutan LBM full. Harga LBM itu 1,8 by the way, 1,88. Tapi kalau ada ikutan ini, Anda bisa ikutan pitch night, di mana pitch night sendiri ngajarin Anda supaya besok omset Anda literally langsung naik. Jadi kalau langsung naik, iya, Anda bisa ikutan LBM, nggak bilang lagi nggak ada duit lagi gitu kan. Jadi
literally saya membuat semuanya ini benar-benar luar biasa banget buat Anda, gitu sih. Ya cuman just one book, Ya, it's just one kalau book gitu kan. ya buat Kotomi kan ibaratnya teman-teman pasti ya di momen pandemi corona ini kan banyak baca buku. Nah, menurut saya Black Book ini termasuk salah satu Black Book List Building ini termasuk salah satu buku yang wajib teman-teman baca karena benar-benar memberikan sisi-sisi lain ya dan juga insight-insight yang luar biasa bagaimana kita itu bisa bukan ibaratnya kalau Kotomi bilang itu bukan jadi sales, bukan pintar jualan aja, tapi kita jadi closer ibaratnya. Kita itu bisa closing gitu loh dengan mudah, ya. Nah ini aku udah ketikin nih bro, dan teman-teman juga bisa sebenarnya swipe di Instastory Kotomi, langsung otomatis akan masuk. Oke, linknya kok, oke, saya pin ya. Jadi ubah untuk jadi bisnis, sekarang Kotomi pin untuk linknya. Ya itu langsung klik aja di situ teman-teman, ada bit.ly/TommyXDanny. Jadi di situ it's very very cheap buat Anda. Anda langsung ikutan nanti di situ ada list building mastery di situ. Well, itu nanti bakal seru banget karena Anda mengamati gimana sih saya ya pitch night yang beli LBB pitch night 19 Oktober dan 26 Oktober udah hafal dia. Ya, bagus bukunya isinya daging semua. Udah dapat ya? Udah dapat ya? Keren banget sih. Nanti akan dikasih linknya sih. Nanti hari H akan dikasih linknya. Jadi otomatis dikasih linknya. Itu bakal keren banget. Ya yang nggak bisa diklik ya diketik lah itu bit.ly/TommyXDanny gitu kan. Ya jadi Iya, atau kalau enggak itu tinggal di swipe aja Instastory-nya Kotomi nanti. ya nanti itu ya langsung di swipe aja sih itu. Yang buat saya menarik itu adalah itu sih teman-teman. Jadi Anda tahu caranya supaya kalau jualan itu laku gitu. Kadang-kadang kita salah ngomong aja dan ini biasanya hanya untuk member only sih. Cuma saya buka supaya Anda bisa lihat gimana sih caranya. Anda ikut 2 kali, Anda catat semuanya. Saya ngasih inputan apapun Anda catat semuanya. Di situ Anda akan tahu kayak, oh oke, ternyata salah ngomong begini. Kayak kemarin saya bilang begini, banyak teman kan yang jualan asuransi kan, Kotomi kemarin kan. Dan banyak orang yang ditolak-tolak begitu kan. Saya sampai bilang begini, gimana caranya kamu bikin konten tentang asuransi, tapi nggak boleh nyebutin asuransi, nggak boleh nyebutin sakit kritis, nggak boleh nyebutin dana darurat. Itu nggak boleh disebutin. Karena begitu nyebutin 3 ini, orang udah langsung kayak begini, gua mau ditawarin ya, langsung dong. Ya. Kita perlu menjelaskan dulu tanpa orang tahu gitu. Nah, itu ada tekniknya ternyata. Ya, itu ada tekniknya. Nah, itu akan saya ajarkan. Saya akan ajarkan, saya kasih lihat nih loh, buktinya kayak gini loh. Kalau orang ngelakuin teknik ini, dijelasin asuransi pun nurut tanpa begini. Ada caranya ternyata teman-teman. Ada buktinya gitu. Soft selling yes, tapi caranya gimana gitu. Nah, itu semua ada di pitch night. Jadi siap-siap aja, catat sebanyak mungkin, langsung praktekin besoknya. Ya, jadi iya, dan daripada stres dengan kondisi pandemi corona ini yang memang belum tahu kapan usainya, ibaratnya nanti Kodeni akan melanjutkan ya. Kotomi menghimbau, kenapa nggak perlu terlalu stres terus-menerus dipikirkan, karena kalau stres itu, hal-hal yang buruk itu kamu pikirkan, ke satu itu belum tentu terjadi. Yang kedua, hal-hal buruk yang kamu pikirkan, terpaksa kamu akan ketemu 2 kali. Jadi udah ketemu di mimpimu, ketemu di kepalamu, kamu akan menghadapi realitinya. Kenapa ditambahin? Kan udah tahu itu bakalan sulit, nggak usah dipikirin. Kalau memang nanti kenyataannya akan kamu hadapi seperti itu, ya hadapin aja. Tapi minimal cuma sekali kan bro. Tapi kalau sekarang kan banyak teman-teman sampai nggak bisa tidur bro. Dia udah khawatir bro, stres gitu. Wah, nanti saya bakal begini. Padahal belum tentu terjadi bro. Dan akhirnya kejadian. Pertanyaan kan sekarang jadi pengulangan 2 kali kan bro. Dia mengalami proses kepahitan itu 2 kali kan. Sebelumnya adalah yang dia pikir, lalu kemudian yang kejadian. Jadi ngadepin berapa kali? 2 kali. Itu minimal. Iya. Kenapa? Ya kalau memang harus apesnya, harus ketemu 1 kali, ya udah 1 kali aja. Jangan ditambahin. Daripada kayak begitu, buang waktu, kepala itu dipakai untuk isi mikirin stres, mendingan kosongin, ambil waktu, belajar dari awal, ya kan minimal list building. List karena building, gini loh, belajar lagi, ya kan? Dapetin ada satu hal, siapa tahu ketemu jalan keluar. Ada satu hal yang aku pelajarin ya, bahwa apapun tantangan di dalam hidup kita yang muncul di depan kita, kita akan mengalami atau menemui itu berulang-ulang sampai kita lulus. Itu ujian Tuhan soalnya. Ya kan? Kotomi tahu sendiri lah. Ceritanya Kotomi juga tahu sendiri lah. Begitu pasrah, berserah, dan lewat,
selesai. Nanti ada tantangan lain buat kita naik kelas gitu. Ya kan? Nah, itu Yes. semuanya sih. Kalau misalkan hidup kita terus tantangan terus kita mundur, ya udah, ntar ketemu lagi, don't worry. Karena Tuhan mau kita naik level. Yes. Cooking time. Cooking time. Boro-boro cooking time nabrak terus ya, nabrak. Itu buat saya kayak emang lu suka nabrak sih. Emang lu suka nabrak, ya udah, enjoy your nabrak gitu aja gitu kan. Gitu. Jadi buat teman-teman ya banyak kok yang sudah suka banget dengan acara pitch night dan sebagainya gitu kan. Dan ini kebetulan kan memang harganya luar biasa banget gitu. Nah, aku mau announce satu hal lagi sebenarnya. Aku mau announce satu hal lagi nih, mumpung buat teman-teman di sini nih. Ada beberapa hal. Kalau Anda ikut kelas LBM, List Building Mastery-nya, Anda ambil paketnya langsung. List Building Mastery itu kalau Anda berhasil mendapatkan 5 juta dalam waktu 2 bulan saja, duitnya aku balikin loh 100%. Duitnya aku balikin 100%. Karena itu buat aku cuma komitmen aja sih. Ya, jadi literally aku balikin 100%. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mulai besok tanggal 15, ya mulai besok tanggal 15, kita ada ini nih. Sebentar, aku balik nih. Ini ada ini nih. Join kelas List Building Mastery gratis dengan cara, nah ini besok aku akan posting nih kok. Besok aku akan posting. Jadi dengan cara kayak begini nih. Jadi Anda foto, Anda sedang baca buku ini. Anda foto. Dengan foto yang terunik ya. Mau di toilet kayak begini, kayak mau di genteng, kayak mau di kolam renang, kayak mau sambil nge-gym, kayak terserah. Pokoknya foto terunik. Kita akan undi 3 orang akan kita umumkan tiap minggunya selama sebulan dan akan mendapatkan List Building Mastery for free. Kalau yang udah ikut gimana? Duitnya gue balikin kalau yang udah ikut. Ya, literally for free. Jadi tinggal nanti posting kayak begini, dikasih hashtag lawan perang harga, kemudian tag saya, Denny Santoso, dan tag official.rebelio, dan tag 3 teman Anda di situ. Sebutin kenapa orang harus belajar List Building Mastery. Gitu kan? Itu aja. Cukup itu aja. Besok saya akan posting. Ya, besok saya akan posting ini di akun saya. Tapi intinya adalah kita memberikan kesempatan buat Anda untuk berkreasi gitu kan. Gitu. Jadi kita benar-benar kasih ada kesempatan di sini. Yes. Wah, Right? ini Jadi, ibaratnya kalau Anda bisa jadi content creator gitu ya. Ibaratnya ada jaminan ya. Apalagi yang perlu dikhawatirkan. Yes. Jadi kalau misalkan ada praktek, duit Anda saya balikin. Kalau berhasil dapetin 5 juta doang. Yang kedua adalah besok Anda ikutan challenge ini, posting aja setiap hari, pokoknya tag aja. Pokoknya fotonya harus unik, indah, aneh-aneh, apapun itu. Bukan foto biasa ya. Lagi di toilet, kayak lagi sambil menyusui, sambil baca begitu, misalkan. I don't know. Ya sambil nyusuin baby, sambil baca gitu kan. Makanya Anda lihat iklan saya kan, Ordinary People juga bisa. Jadi habis nganter ojek, habis nganter, duduk nungguin makanan sambil baca buku gitu kan, kita kasih kemarin iklannya di tempat saya. Nah kayak begitu ceritanya. Jadi just do it. Kalau Anda menang, pokoknya 3 orang setiap minggu kita undi. Yang sudah ikut duitnya gue balikin, gitu aja. Kalau belum ikut gratis selama sebulan. Ya itu tulisin tag hashtagnya tadi adalah lawan perang harga, kemudian tag saya, tag official.rebelio, tag 3 teman Anda. Dan jelasin kenapa teman Anda atau siapapun itu harus belajar List Building Mastery. Itu doang. Sesimpel itu doang. Yes, harus kreatif out of the box fotonya plus alasan belajar LBM. Exactly, that's it gitu kan. Just do it, bener. Nike, just do it. Ya itu besok kita akan posting itu. Ini dari tadi kan 400-an orang belain bener-bener mereka attention, thank you buat udah ikut, join malam ini. Kak Tommy kasih kesempatan 5 orang untuk bertanya sekarang. Kita akan bacain 5 pertanyaan yang mau bertanya. Ayo silakan. Kok saya baru masuk bisnis affiliate. Ada tips nggak kok apa saja yang harus dipelajari dari Afif 135? Affiliate itu jadi gini, affiliate itu macam-macam ya. Jawabannya simple, tetap sama, list building. Kalau Anda perhatikan kenapa Dewa Eka bisa menang kontes affiliate bolak-balik, jawabannya adalah karena dia punya listnya gede banget. Jadi setiap kali dia ikutan kontes, tinggal di broadcast doang ke audiensnya dia bolak-balik. Saya juga pernah menang kontes affiliate bolak-balik. Bahkan saya pernah menduduki posisi ranking 1, habis itu tercepat, habis itu terbanyak. Semua saya rombongan.
Karena tinggal di broadcast aja, udah di broadcast aja. Nah, kemarin tuh ada triknya juga sih, kontes affiliate kayak begitu. Saya genjot di awal. Begitu digenjot di awal, jaraknya agak jauh, yang lain pada males. Ketika pada malas ngejar, ya udah marketnya saya habisin aja semuanya sekalian gitu. Jadi kuncinya adalah menang di awal. Kalau Anda ngiklan, itu berat banget karena iklan tuh dari bawah. Tapi kalau pakai list dari atas, jebret kena gitu. Jadi gitu sih cara mainnya sih. Kenapa sih Dewa kemarin bisa menang banget karena ya kontes listnya dia udah gede banget. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan nomor 2. Tadi pertanyaan nomor 1 ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Kode ini mau tanya, apakah LBM bisa dipraktekkan di jualan lukisan? Wah, bicara lukisan tadi belakangnya ada lukisan tuh. Ya pasti bisa lah. Kumpulin aja komunitas suka lukisan. Habis itu kalau ada lukisan tinggal dipajang di situ. Bisa banget. Iya. Tapi kan Bisa banget. perlu ibaratnya ada satu komunitas yang di dalam itu ibaratnya memang yang mengerti nilai lukisan ya bro. Juga ada edukasinya kan. Misalnya Ya komunitas. kalau lukisannya Rembrandt, Picasso itu value-nya di mana, otentiknya itu penjelasan-penjelasan gitu buat orang yang suka hobi pasti harga udah bukan jadi masalah lagi. Tapi kalau kita kasih lihat lukisan Picasso sama anak TK ya nggak mungkin ada harganya kan. Yes. Makanya itu butuh komunitas gitu. So LBM itu kayak begitu. List building black book itu buat itu sih. Itu berarti Gitu. termasuk mengumpulkan para kolektor lukisan juga kan, bro? Bukan Oh iya. Justru malah kolektornya kan yang dikumpulkan. Iya. Terus nanti tinggal datengin aja artis-artisnya siapa begitu, habis itu showcase di situ kan. Buat lelang atau apapun itu bisa kayak begitu. Atau just an idea aja. Just an idea bikin misalkan forum jual beli kayak gitu-gitu, tapi di Tribelio. Nah, menariknya forum jual beli di Tribelio daripada di Kaskus adalah di Kaskus Anda nggak bisa broadcast. Jadi di forum jual beli yang udah rame, Anda juga tidak memiliki database-nya. Begitu Anda punya produk, Anda mau broadcast, nggak bisa. Itu sih problemnya sih. Oke, itu tadi dari gambar kreatif ya. Kemudian dari Bali Bagus. Wah, ini malam-malam begini di Bali udah jam berapa nih? Tapi bener-bener ini stay tune nih, luar biasa nih. Malam Kode nih, untuk bisnis asuransi ke depannya gimana ya? Saat ini ekonomi lagi lesu semua. Nah, kalimat terakhir ini mesti dihindari nih. Ya, kalau kamu believe bahwa ekonomi lesu, itu yang akan kamu lihat. Your reality akan terjadi. Buat saya nggak ada masalah. Omset saya planning ekspansi terus ini. Nggak ada masalah. Asuransi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Orang malah butuh asuransi kan sekarang ini. Tinggal pertanyaannya gini, kamu bisa jualan nggak? Gitu aja. Jadi bukan industrinya naik kok. Industrinya naik kok, asuransi. Lu bisa jualan nggak? Gitu aja. Termasuk tadi ya, ada beberapa kalimat yang harus dihilangkan dulu. Bagaimana jualan tanpa menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Dan itu ada di Pitch Night. Ya? Ada di Pitch Night. Ini bisnisnya apa? Bisnisnya gadget. Oke. Nurani Sariski, berapa lama batas waktu kita menilai bahwa bisnis yang kita coba create itu bisa dipertahankan atau tidak, Poden? Biasa kan kalau awal buka usaha itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Karena kamu believe bahwa usaha di awal tidak lancar, makanya jadi nggak lancar. Udah dibiasakan kan tadi ngomongnya kan. Biasanya kalau usaha di awal kan nggak lancar. Itu kan kamu believe-mu di situ. Kalau belief-mu nggak di situ ya harusnya lancar-lancar aja sebenarnya. Kalau ada challenge, ada tantangan, ada hal-hal yang nabrak begitu, tinggal cari aja orang-orang yang bisa bantuin. Kayak saya begitu. Anda tahu nggak sih teman-teman? Ketika kemarin tuh saya stuck di Tribelio, saya tuh ngontak CEO-nya GoPlay. Saya nanya, GoPlay, Gojek, Netflix-nya Gojek, itu ada namanya GoPlay gitu kan. Saya nanya, kalau kamu jadi aku, kamu bakal ngapain? Itu satu. Kedua, aku ngontak CTO-nya, orang teknologinya Dana, aplikasi Dana. Itu head of itunya, CTO-nya, chief of teknologinya, itu temanku. Jadi kemarin aku setting 1 jam sama dia, sama timku semua gitu. Kita nanya, kalau kamu jadi aku, kamu ngapain? Jadi open, kita bener-bener open banget. Habis itu aku ngontak juga temanku satu lagi itu, ex-CTO-nya tiket.com. Sama, the same question. Kalau kamu jadi aku, kamu ngapain? Ini kondisiku kayak begini nih sekarang nih. Dari situ dia nyebutin ini, itu, kita catetin semua.
Habis itu ya baru kita kita pikirin gitu. Jadi kalau nabrak itu bukan berarti ya udah selesai. No, ada orang lain yang ngerti kok kalau masalah ini diapain. Nanya. Jadi benar-benar kayak begitu. Iya. Jadi Iya kan? ibaratnya jangan menggunakan apa yang udah kita tahu, ibaratnya sebesar kepala tangan kita untuk nyelesain masalah kita. Karena kan kita perlu orang lain untuk melihat, view, helikopter view-nya. Jadi orang itu bisa punya kemampuan melihat persoalan kita itu jalan keluarnya ternyata buat mereka yang punya pengalaman mereka lebih mudah. Iya. Ya kan? Kemarin tuh ada yang bilang kan, jangan kamu nggak akan bisa menyelesaikan masalah dengan otak di mana otak itu yang menyebabkan masalah itu muncul gitu. Kamu butuh otak orang lain. Yes, benar. Butuh otak orang lain. Makanya wise kenapa people mesti punya selalu relationship, bangun iya relationship gitu yang kan. bagus. Jadi kayak Ya. misalkan ikutan di LBM gitu, Anda bisa nanya ke tim saya, Anda bisa nanya ke saya. Bahkan kayak tadi aja saya barusan nawarin ke ini ke teman-teman saya gitu kan, kayak lu butuh investor nggak? Dan dia kan kayak belum butuh sih Dan. Kenapa gitu? Tapi kan ada gitu, dibuka pintunya gitu kan. Lu butuh investor nggak kayak gitu? Daripada dijalani sendiri, nabrak-nabrak sendiri, nggak punya modal, ngeluh lagi, ya jadinya ya berantakan. Don't hope for the good people, but be the good people. Ibaratnya, jangan kamu berharap untuk ketemu dengan orang-orang baik, kalau sebelum kamu sendiri perbaiki mindset, attitude, dan juga dirimu. Jadi, Ya istilahnya gini lah, kita orang akan baik ketemu mau nggak dengan sih ketemu orang-orang lu? baik. Iya, Iya kan? orang juga males ketemu lu, kalau lu nya nggak baik. Pak Tommy, mau nanya, cara supaya pembeli barang kita terus, cara supaya pembeli beli barang kita terus, pembeli nggak lari dari Steady Star. Dia ditawarin terus lah. Itu kalau misalkan di list building itu ya karena dibuat listnya kan. Karena jawabannya itu adalah karena dibangun listnya, sehingga ketika Anda punya produk baru, Anda tinggal broadcast gitu. Tinggal edukasi mereka lagi. Jawabannya sebenarnya di situ gitu kan. Oke, Adina Viko, Koden mau tanya, Black Book bisa buat jual jasa iCourse nggak? Ya bisa lah, kan aku ngelakuin itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Rian, sahabat plastik Kakiva. Kodeni, apakah core offer harus selalu lebih mahal? Bisakah front end lebih mahal dari core? Karena core-nya mau dibikin recurring. Kalau buat saya sih bisa-bisa aja. Jangan terpatok pada kata core offer lah, apalah gitu. Nggak usah lah. Itu cuma kerangka untuk menjelaskan supaya lebih mudah. Ya, recurring kayak saya, misalkan core offer saya di Tribelio misalkan. Per bulan kita planning, kita kan ada harga baru per bulan tuh di bawah 200.000, which is murah banget gitu kan. Nggak ada masalah gitu. Misalkan mereka core offernya itu ya, kemudian mereka masuknya front end-nya dari DM Elite, 13 juta. Nggak ada masalah gitu sebenarnya. Jangan terlalu dikotak-kotakan aja, fleksibel aja sih. Gitu. Iya. Bro, Kalau boleh tahu dikotak-kotakin nggak? nanti kita pusing Ini sendiri nanti. Iya. Bro, boleh tahu nggak, itu kenapa adiknya brother Erwin bisa bangun tempat fitness yang begitu besar, padahal di momen pandemi ini orang-orang justru tempat fitness pada berguguran, tapi ada satu purpose nggak? Desain gitu. Rencananya Oh apa? iya, kita tempatnya paling enak soalnya. Kayak tempatnya tuh bener-bener langit-langitnya udah tinggi banget. Kemudian sirkulasi udara di blow gitu kan. Jadi di blow tapi nggak kena orang ya, di blow tapi di atas gitu. Jadi kayak outdoor lah ceritanya. Karena tinggi banget sih itu, kayak hampir 2,5 lantai gitu loh. Itu di loft kayak begitu, ada void-nya semua. Kemudian kita batasin ya, kayak misalkan aerobik gitu. Bukan aerobik sih, kayak zumba, kayak acara-acara gitu. Kita cuma terima 25 orang, jadi harus kayak jarak-jaraknya semuanya gitu. Kemudian masuk gymnya aja ada temperatur, cuci tangan, semuanya gitu. Jadi protokolnya udah ada I think ada certification-nya atau ada izinnya lah, sudah memenuhi persyaratan protokol kesehatan lah istilahnya gitu. Ada itunya, dicek sama orang itu, dicek sih kemarin itu. Dan dia rame ternyata. Iya rame loh, dan kalau Rame. kemarin nggak corona aja, kok Tommy udah terbang ke sana tuh. Akhirnya bunganya duluan, orangnya belum nyampe, tapi bunganya duluan. Thank you so Brother, much. thank you so much. Malam ini sudah sharing, berbagi kebaikan buat teman-teman semua, dan juga buat teman-teman 1001 ya. Ini memang kehadiran Brother ditunggu-tunggu juga. Banyak teman-teman yang pengen belajar. Punya mindset baik, tentunya juga harus belajar yang baik. Dan
menurut Kotomi, hubungan saya dengan Kodeni itu sudah lama kita bangun based on bukan karena suatu kepentingan, tapi karena yang tadi Kotomi bilang, kalau you mau didatengin sama good people, you harus mulai menjadi good people dulu. Harus punya itikat baik, mindset baik, maka if you be the beautiful garden, then the butterfly will come to you. Jadi rezeki itu sebenarnya benar kata Denny bilang bahwa itu ada. Tapi keselarasan kamu untuk menemukan frekuensinya itu supaya selaras dengan apa yang Tuhan sediakan. Sudahkah kamu selaraskan atau justru kamu sibuk muter-muter belok-belok sendiri? Ya kan? Iya, iya. Tuhan itu kasihnya gampang. Tuhan itu sampai ada kalimat gini kan bro, bahwa Tuhan itu hanya sedekat doa. Ya, agree. Iya, ya kan? Tapi masalahnya kan nggak semua orang merasa bahwa kadang-kadang bahkan dari orang yang paling meyakini tokoh agama pun mereka bisa ngomong, kemana ya Tuhan di momen pandemi corona? Waduh, sedih bro, dengernya kayaknya, waduh, gimana? Di dekat lu, cuman lu sibuk mikirin virus. Yes, itu dia. Sama dengan bisnis. Yang kamu pikirkan adalah kegagalan dan juga penolakannya. Kenapa nggak mikirin suksesnya, caranya, dan minimal bagaimana muka senyum daripada customer kamu ketika mereka sudah dapetin manfaat dari produk kamu. Yes, Ya. agree. Jadi selamat berpikir lagi sebelum nanti tidur. Dan silakan bro, mungkin ada pesan-pesan. I think ya buat teman-teman ini sebelum kita berdua close ya teman-teman, screenshot habis itu tulis di situ insight Anda yang Anda dapat hari ini tuh apa aja dari diskusi kita berdua, kemudian di share, di tag ke teman-teman semuanya, di tag ke saya dan di tag ke Kotomi juga gitu ya, supaya kita saling berbagi kebaikan di sini. I think itu aja sih buat saya. Dan remember, pengulangan masa lalu tidak akan membuat masa depan Anda mendapatkan hal yang baru dari masa depan Anda. Peluang hanya datang dari unknown possibility, yaitu Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya Anda sudah lakukan. Itu dari saya. Supaya kamu mendapatkan peluang opportunity yang baru, belajar untuk ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Amin. Thank you, Kotomi. Thank you. Thank you. Teman-teman semuanya juga. See you, Jakarta. Salam buat keluarga. Bye-bye. Yo.